baru siap-siap. Pagi Nora, pagi. Ya, pagi kan. Bunda Nora nggak tahu ya tadi Pak PB dicaci maki Bu Darni. Wah, seru ya. Ini parah ini. Kan nanti udah minta maaf Bang Dian santai. Gak usah dibahas lagi lah. Sudah minta maaf kok. Aku juga diem aja, dimaki-maki juga diem aja santai kan. Udah minta maaf nggak apa-apa lah. Ya, saya masuk ya. Ini soal tadi LG Tungkik ya. Sebenarnya begini, memang kekristenan yang pertama itu adalah Katolik, yang dibangun atas kesepakatan dari konsili-konsili Nikea pada waktu itu ya di abad 3, abad 4. Ini sebenarnya peraturan yang dibuat oleh para Vatikan yang ada di Roma sana ini sudah bertentangan dengan apa yang tercatat di dalam Bible itu sendiri. Seperti pastor, biarawati itu tidak diperbolehkan untuk ada pasangan hidupnya, seperti itu kan. Sementara di dalam 1 Korintus 7 hal tentang perkawinan di sini perikopnya, apa yang dikatakan oleh Paulus? Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin, ya, tetapi mengingat bahaya percibulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istri sendiri dan setiap perempuan mempunyai suami sendiri. Jadi begini, Allah menciptakan makhluknya, manusia paling utama, jangankan manusia, hewan saja itu memiliki nafsu seksualitas. Makanya ada kelamin fungsinya untuk itu juga. Begitu. Makanya dikatakan beranak cuculah kamu, penuhilah muka bumi ini dengan keturunanmu. Jadi sebaik-baiknya manusia itu untuk menyalurkan hawa nafsunya yaitu dengan cara apa? Pernikahan. Tapi satu aja kan Bu? Sebentar dulu. Saya kan baru masuk. Dari tadi kan Pak Judas ngomong. Nah, jadi aturan yang tidak boleh menikah bagi pastor, biarawati sebenarnya sudah bertentangan. Karena apa? Mengingat bahaya percabulan. Karena manusia, apalagi laki-laki ini diberikan oleh Allah itu hawa nafsu yang lebih besar daripada perempuan. Karena apa? Laki-laki ini diciptakan, manusia paling pertama diciptakan oleh Allah untuk menjadi imam bagi siapa? Bagi keturunan dan bagi makmumnya, yaitu istrinya. Nah, lanjut ke Bang Judas. Ya, bagi satu. Kalau saya tanya sama Bang Judas, apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia? Ingat, konsep poligami bukan menceraikan Bang Judas. Dan konsep poligami di dalam Islam itu bukan kewajiban atau sunnah. Itu adalah solusi atau anjuran. Ketika pasangannya itu, contoh seperti perempuan, ketika perempuan itu satu, dia tidak bisa untuk memiliki anak. Kedua, dia memiliki penyakit yang tidak bisa untuk melayani suaminya. Makanya dikatakan di dalam 1 Korintus saja, mengingat bahayanya percabulan, lebih baik laki-laki menikah mempunyai istri dan perempuan menikah mempunyai suami. Makanya saya heran di sini, saya sedikit ya, jangan dulu ada yang masuk. Saya heran di sini, kenapa kekristenan ini menyerang konsep poligami? Sementara hanya Al-Quran saja yang membatasi batasan poligami, memiliki istri cukup berapa. Dan lebih baik satu kalau memang tidak sanggup berlaku adil. Ingat, lebih baik satu kalau kamu merasa tidak sanggup kamu berlaku adil. Sementara di dalam Bible, Bang Nugroho coba izin dulu. Sementara di dalam Bible, apa dicatatkan? Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Apakah ada larangan di situ menikah lebih dari satu? Tidak ada. Intinya yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Dari mana definisi poligami itu adalah menceraikan? Poligami itu menambah, bukan mengurangi. Kalau Anda ingin berpoligami, bukan berarti Anda harus menceraikan istri pertama, tetapi menambah. Boleh saya tanggapi Bu? Sebentar dulu Bang. Kenapa Abang ini? Ya singkat-singkat aja kan banyak yang mau. Suka yang loh, Abang dari tadi saya di bawah, saya juga di atas. Abang dari tadi apa nggak ada saya rasa yang memotong.
izinkan saya dulu ngomong. Gitu loh. Biar enak gitu. Kalau abang tidak bisa apa, turun aja nggak apa-apa. Makanya saya bilang, saya akan terima pernyataan kalian kalau kalian mengatakan di Kristen tidak boleh berpoligami. Satu data saja di mana dikatakan tidak boleh berpoligami. Ya, saya jawab ya langsung ya. Ya. Saya minta data ya, kalau nggak ada data saya turunkan. Iya. Ada datanya. Hawa diambil dari mana? Aduh, jangan lari ke situ, Bang. Loh, Kalau bukan. kamu lari ke Apa? situ, jangan lari ke Emang situ, tulang Bang. rusuk. Iya, emang Kalau jangan lari Emang ke situ, tulang rusuk Bang. Adam Saya bilang, diambil jangan berapa? lari ke situ. Enggak di situ ayatnya Bang ST. Ini ada 1 Timotius 3 ayat 2. Nah, bacakan. Ayatnya. 1 Timotius 3 ayat 2. Karena itu, pemilik jemaat harus seorang yang tidak bercacat, suami dari satu istri. Nah, itu ya. Jadi, pemilik jemaat, ketua gereja atau pengurus-pengurus gereja harus istrinya satu. Lalu, Coba diajarkanlah baca kami ulang umat. baik-baik. Baca ulang baik-baik. Satu berapa Oke, tadi? baca. Satu? 1 Timotius 3 ayat 2. Karena itu, pemilik jemaat, pengurus, maksudnya ketua jemaat, haruslah seorang yang tidak bercacat, suami dari satu istri. Satu enggak istrinya itu. Lalu diajarkanlah kepada anggotanya agar satu istrinya. Gitu Nora. Makanya umat-umat Kristen itu perkawinannya Sekarang saya tanya, sakral. apa arti penilik? Penilik, pemimpin gereja, pengurus gereja. Sekarang pertanyaan saya, penilik jemaat, apakah berarti dia adalah juga untuk berlaku untuk jemaat-jemaat? Berlaku dong. Dia Gimana? bosnya. Tentu diajarkan anggotanya, satu istrinya. Begini. Kok kau pula yang mengajari kami Kristen? Kok kau yang ngajari kami? Apa saya bilang komalnya dibuat diganti-ganti? Kok dia ini marah? Sabar. Oh ya. Sabar, Bu Fir. Astaga. Jadi memang poligami itu memang di Diam dalam dulu Bang perjanjian Herman. lama. Ini kenapa ya? Saya diskusi sama Kak Derni, masuk ini, masuk itu. Saya marahnya, kenapa ini dibolak-balik, nggak usah Kak Bang Santang, biarin aja kayak begitu. Gitu Oh, loh. iya. Otomatis kalau ada yang naik komal ini pasti berubah otomatis. Oh, makanya gak usah buat otomatis deh. Ya kan jadi nggak enak. Kita di sini Atau konsen pakai timer kepada aja, Bu. lawan apa Pakai timer kita aja, gitu Pak loh. Dian Santang, 2 menit Ini. itu. Sebentar dulu Bang kenapa ya jadi Kristen yang mengatur pula komal kita nih? Saya sama Kak Derni dulu. Gitu loh. Maksud saya begini, ya, penilik itu artinya apa? Syarat-syarat bagi penilik jemaat, bukan bagi para jemaat, Kak Derni. Coba baca baik-baik. Anda mengatakan ini katanya untuk jemaat. Nih, saya bacakan. Benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan. Ingat, jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu, penilik jemaat haruslah seorang yang tidak bercacat. Suami dari satu istri, dapat Satu menahan istri. diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik disegani. Nah, ini syarat-syaratnya. Nah, ini lagi yang kalau di bawah. Syarat-syarat bagi diaken. Nah, baru jemaat Allah dasar dan penompang baru. Ini untuk pemilik. Bukan untuk para jemaat. Ibaratnya Udah. seperti gini. Aku. Sebentar Kak Derni, sebentar. Iya, Seperti iya. ini contoh syarat-syarat bagi untuk para ustazah, bagaimana untuk menjadi begitu loh. Aku ya, Makanya tanya, oke. penilik itu artinya apa? Gitu. Iya, penilik itu maksudnya pengurus gereja atau pendeta, ya. Lalu, berarti bukan untuk para jemaat. dengar dulu. Lalu, setelah sudah pendeta dan pertua gereja dan pengurus-pengurus gereja seperti itu, lalu dibuatlah peraturan bahwasanya anggota jemaat juga hanya satu istri. Makanya di kekristenan mana datanya, tidak Kak? boleh dikawinkan 2 kali, nggak ada. Mana Nora. datanya? Mana datanya? Di datanya ini mengikuti ini. Nanti Loh, berbeda kenapa bisa nanti. begitu? Bukunya nanti berbeda di luar dari ini. Ya. Contoh Kak. Contoh, Jangan Kak. kau jadi ngatur kami orang Kristen. Begitu kami. Jangan Bukan kau bilang mengatur, orang Kak. Kristen nggak ada Dengar. aturannya untuk Dengar, pernikahan. begini, Itu Kak, kau begini, salah. Kak. Itu. Sebentar begini Kak, ya begini. Nah, di dalam Al-Quran dikatakan bahwa baginda Rasulullah atau Rasul-Rasul itu menjadi suri tauladan bagi umatnya, bagi pengikutnya.
apa yang dilakukan para rasul-rasul itu disunahkan bagi kami untuk mengikutinya, mendapatkan pahala. Nah, terus bagaimana dengan nabi kamu yang menikahi banyak perempuan? Itu kan selalu serangan. Nah, ada keistimewaan bagi para nabi-nabi. Karena pada zaman jahiliyah, sebelum adanya Al-Quran diturunkan kepada baginda Rasulullah, itu poligami itu tidak ada batasan, Kak Derni. Coba di-mute dulu siapa yang noise ini, Kak Derni ya. Aku ya, bentar ya. Ya, poligami itu tidak ada batasan, Kak Derni. Nah, setelah baginda Rasulullah menerima wahyu dari Allah yang disampaikan malaikat Jibril, baru di situ turun ayat batasan poligami. Bayangkan, para raja-raja dahulu, nabi-nabi terdahulu itu memiliki istri itu lebih dari yang dimiliki oleh baginda Rasulullah. Tengok Daud, itu berapa istrinya? Ratusan. Tengok Salomo, berapa istrinya? Ribuan. Dan bahkan yang terdahulu sebelum adanya Al-Quran. Nah, Al-Quran ini datang membatasi. Cukup bagi kamu 4 saja. Tapi kalau kamu tidak bisa bersikap adil kepada istri-istri kamu, lebih baik, dikatakan, lebih baik 1 saja. Jadi poligami itu bukan konsep diwajibkan, bukan konsep disunahkan. Seandainya disunahkan, diwajibkan, saya rasa perempuan di muka bumi ini habis. Karena syarat berpoligami itu juga tidak gampang. Nah, sementara di dalam kekristenan, itu dikatakan memang, apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Di mana di sana dikatakan tidak boleh menikahi lebih dari 1 istri. Tidak ada, Kak Derni. Kalau Anda mengatakan kalian harus menikut penilik gereja, sementara Yesus tidak pernah masuk ke dalam gereja. Rabi-rabi terdahulu itu istrinya bukan 1. Orang Yahudi itu, rabi-rabi di situ istrinya nggak 1, Kak Derni. Nah, Lebih dari aku 2, ya. 3, 4. Oke, akulah. Oke, aku tahu. Pakai data ya, Kak. Pakai data. Selamat pagi Kak Hos. Selamat pagi. Izin, Assalamualaikum. Sebelum Kak Darni, sebentar sedikit aja nunjukkan data ya, Ya, tentang apa-apa. poligami. Silakan. Waalaikumsalam. Mana? Hos, sebentar Hos, izinkan menunjukkan data sebentar. Tentang poligami, ya. Di Kristen boleh berpoligami. Nah. Keluaran 21 nomor 10. Kalau anak laki-laki itu kawin lagi, ia tetap berkewajiban untuk memberi makanan dan pakaian serta semua hak seperti biasa kepada istrinya yang pertama. Ya, Keluaran 21:10, jelas ya. Perintah berpoligami diizinkan. Kalau anak laki-laki itu kawin lagi, ia tetap berkewajiban untuk memberi makanan dan pakaian serta semua hak seperti biasa kepada istrinya yang pertama. Oke, lanjut. Oke, aku sekarang. Oke, kita terima di perjanjian lama memang nabi-nabi itu boleh berpoligami. Makanya Allah juga sewaktu penciptaan Adam dan Hawa hanya sepasangnya diciptakan. Nggak ada diciptakan Elohim berpasang-pasangan, tapi 1 pasang. Bukan nggak bisa diciptakan Elohim 5 pasang. Bisa kan? Tapi kenapa dibuat seperti itu? Karena memang begitulah supaya teratur keluarga itu. Sekarang, kenapa di perjanjian baru kami Kristen tidak boleh kawin 2 kali? Karena Yesus sudah datang. Yesus sudah datang dan mengatakan tadi di dalam 1 Timotius 3 ayat 2, karena itu pemilik jemaat harus seorang yang tidak bercacat, suami dari 1 istri. 1 Timotius 3 ayat 12, diaken haruslah suami dari 1 orang istri dan mengurus keluarganya dengan baik. Nah, setelah dikatakan seperti itu oleh Yesus, maka umat-umat Kristen sekarang melalui inilah dibuat istri harus 1. Makanya di dalam gereja tidak bisa pendeta itu mengawinkan 2 kali, 1 lelaki 1 perempuan. Ibaratnya laki-laki itu kawin 2 kali, nggak boleh, tidak bisa. Cukup sekali, ya, begitu Nora. Ini tadi ayatnya udah 2 ya, 1 Timotius 3 ayat 2 dan 1 Timotius 3 ayat 12. Melalui itulah, pertama pemimpin dululah sebagai teladan, lalu diterangkanlah kepada umat-umatnya. Nanti ada bahagiannya itu. Makanya setelah nanti wanita dan perempuan sudah pacaran mau menikah, mereka itu harus belajar dulu. Kalau di kekristenan itu 2 minggu follow the Bible.
Diajari dulu mereka bagaimana teknik-teknik berkeluarga apa dan segala macam. Itu di rumah pendeta mereka diajari. Ya, diterangkanlah nanti tidak boleh kawin 2 kali, cukup sekali. Di gereja tidak boleh diizinkan kawin 2 kali. Begitulah diterangkan kepada kami umat-umatnya. Jadi teratur Bunda dan kawan-kawan yang lain. Terima kasih. Boleh saya tambahkan Kak Dery? Oke, sebentar. Bisa silakan. Boleh. Sebentar, Bang Jarus. Boleh diizinkan saya tambahkan? Ya, jangan Iya, silakan. biar saya tidak blur lagi. Ini saya Iya, karena sudah mau menanggapi. Saya Bentar. Jangan. Mending hatuha dulu Bu Darni sama Bunda Nora biar nggak blur. Ya, nanti blur saya, blur. Nanti Bang Jarus masuk setelah bentar, ini Kak. diskusi. Sesuai dengan perkataan Kak Nora aja yang mau saya sampaikan. Ya, silakan. Nah, oke, terima kasih. Terima kasih buat semua, Kak Nora. Itu tadi saya dengar terungkap perkataan Kak Nora, apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dicarikan manusia. Betul? Betul. Nah, yang mau saya tanyakan di situ, poligami itu dipersatukan apa diperduakan? Sekarang mereka menjadi dari yang 2 menjadi 1. Nah, sekarang begini, Bang. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, Ya, betul. ketika sebentar, kan Abang bertanya. Ya kan? Ketika pasangan laki-laki dan perempuan ini sudah disatukan, nah, dia mau berpoligami, apakah diceraikan istrinya? Tidak. Ya udah, itu maksud Nah, saya, Bang. saya kembali bertanya, itu yang dipoligami apakah dipersatukan atau diperduakan atau dipertigakan? Sekarang masalahnya konsep bukan dipersatukan, diperduakan, bertigakan, Bang. Dihalalkan, Bang. Poligami kan itu kan Sekarang saya tanya. Maksud definisi yang dipersatukan Tuhan dengan cara bagaimana arti dipersatukan? Yang 2 menjadi satu Bagaimana laki-laki. caranya, Bang? Ya itu mereka diberkati oleh Tuhan, dipersatukan. Mereka berarti adanya pernikahan kan, Bang? Perkawinan ya. Jangan perkawinan, Bang. Binatang juga kawin, Bang. Pernikahan kan? Iya, kalau kami menganggap Nah. itu perkawinan, Pak, bukan pernikahan. Nah, inilah bedanya, Bang. Jangan Makanya paksakan di kami. dalam sebentar, Bang. Di dalam surat An-Nisa ayat 23 dijelaskan, diharamkan bagi kamu menikahi, bukan mengawini, Bang. Perkawinan dengan pernikahan berbeda, Bang. Makanya kalau setiap kami ijab kabul, itu wali dari si perempuan, orang tua dari si perempuan akan mengatakan, saya nikahkan kamu dengan putri saya nikahkan dan kawinkan kamu. Pertama akan disebutkan nikahkan dan kawinkan. Iya. Nah, itu bedanya, Bang. Jadi apa yang dipersatukan? Makanya saya tanya, dipersatukan itu berarti apa, Bang? Dihalalkan, Bang. Iya, dihalalkan dalam artian yang 1, yang 2 menjadi 1, bukan 3 menjadi 1. Bukan begitu, Bang. Kalau Anda mengatakan seperti itu, Bang, kalau Anda Ya. mengatakan seperti itu, akan saya pertanyakan, dipersatukan Tuhan yang 2 menjadi 1 dengan cara seperti apa, Bang? Dipersatukan itu yang laki-laki dengan perempuan menjadi Dengan satu, cara menjadi seperti satu apa, rumah Bang? tangga. Diberkati. Oke, syarat pernikahan sahnya di dalam kekristenan itu tercatat di mana, Bang? Syarat pernikahan yaitu mereka menyerahkan diri kepada Tuhan supaya menjadi suami Abang istri. paham nggak? Syarat pernikahan tercatat di dalam mana, Bang? Kitab apa? Kalau di dalam Bible tunjukkan datanya. Enggak, saya mengatakan bukan maksud syarat. Apa yang itu kita kontesnya. Saya bilang, Bang, Janganlah. syariat pernikahan di dalam Bible, di dalam kekristenan itu tercatat di mana? Enggak, saya bukan melebar kemana-mana. Matius 19 ayat 6. Enggak usah melebar kemana-mana, Kak Darin. Yang mau saya tanya. Bukan melebar kemana-mana, Bang. Abang selalu Yang mau- mengatakan apa yang dipersatukan 2 menjadi Ya. 1. Betul. Sekarang Ya. pertanyaan saya, Bang. Pertanyaan saya begini. Ketika orang menikahkan, ada nggak yang menikahkan itu 2, 3 baru menjadi 2 lagi? Nggak ada kan, Bang? Nah, justru itulah pengajaran di Kristen yang 2 menjadi yang 3 menjadi Nah, 1 enggak sekarang ada. tunjukkan saya tidak boleh menikah lebih dari 1. Ya itu tadi standarnya kan Enggak, Bang. kalau Kak Nora mengatakan itu 3 menjadi 1, saya Tuhan lumrah. tidak boleh diceraikan oleh manusia. Pertanyaan saya, di mana konsep poligami bercerai? Tidak ada. Ya Tidak ada yang udah, katakan. sekarang tunjukkan data sama saya. Di dalam kekristenan dilarang berpoligami. Ya itu tadi standarnya apa nih persatukan Gak Tuhan bisa, satu. Bang. Apa yang Oh, dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Sementara poligami nggak bercerai, Bang. Berarti poligami itu dipersatukan juga.
Poligami itu dihalalkan bang, perempuan dihalalkan bang, pernikahan. Bukan Nah, itu kan dipersatukan begitu saja. Sekarang saya tanya, oke, sepasang laki-laki, laki-laki dengan perempuan, sepasang manusia ini, bagaimana caranya dipersatukan? Ya tadi saya bilang mereka mengambil janji untuk menikah Di menjadi mana satu. datanya? Kalau dipersatukan itu adalah mengambil janji. Ayo tunjukkan. Saya lupa ayatnya, dikatakan begini, sebab Bang, engkau bukan lagi di satu mana menjadi dua. datanya yang Coba dipersatukan dicari saudara Tuhan? Kristen apa? Bang, Dan dikatakan makanya, kamu abang, kalau mau mengapakan ke saya, hati-hati. Abang harus penuh dengan data. Apa yang saya mau tanya dengarkan begini. saya kalau kayak begini saya tidak akan mau. Karena Anda tadi mau menanggapi saya. Ya. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Betul. Pertanyaan saya otomatis begini. Yang dipersatukan Tuhan itu seperti apa? Yang mereka mengikat janji di dalam Tuhan untuk Di menikah. mana menjadi satu. datanya arti persatuan dipersatukan itu adalah mengikat janji? Tunjukkan. Yang mereka data itu tidak ada, mungkin saya Kalau dapat. tidak ada, kenapa Anda mengatakan bahwa konsep poligami itu salah? Nah sekarang mau saya tanya, yang tiga itu dipersatukan Abang enggak? tadi bilang jangan lari-larikan dulu. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, Kak Nora. definisi dipersatukan, Bang. Saya mau ke Kak Derni tadi. Makanya saya bilang Anda kalau memotong saya jadi blur. Kak Nora, nah tadi Kau yang saya ini kutip. aja deh. Kau tunjukkan data sama saya, Bang. Dipersatukan Tuhan itu dengan cara pemberkatan nikah. Itu di mana? Aku aja lah bang, aku. Udah. Sebentar, ini aja, sebentar satu sekali lagi. Saya mau tanya, menurut Kak Nora yang dipersatukan itu, apakah itu yang tiga menjadi satu? Kami tidak ada dikatakan dipersatukan, Bang. Kan Kakak Nora tadi mengambil ayat Alkitab. Maka saya akan Bang, jawab dengan ayat saya standar kenapa mengambil Kristen. data Bible? Karena kalian selalu mengatakan dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Sementara konsep poligami nggak bercerai, Bang. Kalau tetap ngotot yang dipersatukan, sekarang tunjukkan data. Saya minta data yang tertulis letter leg. Di situ tertulis dipersatukan Tuhan dengan cara pemberkatan. Yang tidak boleh menikah lebih dari Kakak satu perempuan. Tadi kakak sudah narasikan kan apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Anda diam aja lah kalau gitu. Anda Udah nyimak. aku aja, biar ada di silakan, datanya. Udah aku ya. Ini Nora, dengar. Tadi kan sudah kita baca di dalam Saya tanggapi dulu yang Kak Derni punya dong. Oh, siapa? Saya tanggapi dulu. Oke, silakan. Itu Kak Derni sejarnis. Nah, tadi Kak Derni membawa 1 Timotius. Itu katanya omongan Yesus. Sementara Yesus tidak pernah ketemu dengan Timotius, Kak. Timotius itu adalah, kakak tahu kan Timotius itu siapa? Timotius itu adalah mentornya dari Paulus. Dia sejaman dengan Paulus. Paulus tidak sejaman dengan Yesus. Paulus tidak pernah bertemu langsung fisik dengan Yesus. Bagaimana mungkin Yesus yang berkata-kata di dalam Timotius? Tadi yang kakak tunjukkan, saya sudah katakan, syarat untuk menjadi penilik jemaat. Dan kakak mengatakan, kami inilah meniru apa yang dilakukan penilik jemaat. Nah, saya sudah tunjukkan tadi, di dalam Al-Quran, baginda Rasulullah itu menjadi suri tauladan bagi kami. Tapi kenapa kamu tidak menikah kenapa kalian dibatasi hanya 4 istri? Karena ada kekhususan bagi para nabi-nabi. Sehingga turunlah ayat, tidak boleh tidak boleh laki-laki Islam menikah lebih dari 4. Karena apa? Karena itu itu adalah perintah. Yang sekarang kita kaji di sini adalah perintah, Kak Derni. Kalau kakak membuka Timotius, Kolose, Kisah Para Rasul, penulisan-penulisan dari Paulus, saya ingin minta, ya, penulisan itu langsung di cross check oleh Yesus sendiri. Bahkan Yesus sendiri aja tidak menikah. Bagaimana mungkin Yesus mau mengatur soal pernikahan, dia tidak menikah? Bagaimana mungkin baginda Rasulullah mau mengajarkan keadilan bagi istri-istri kalau kamu berpoligami sementara beliau tidak pernah berpoligami? Itu maksudnya, Kak Derni. Tolong kalau Anda mau menjelaskan pernyataan Yesus tentang pernikahan, tunjukkan datanya. Bahkan ya, murid-murid Yesus, sebentar dulu Kak Derni. Bahkan murid Yesus yang 12 orang itu tidak pernah tercatatkan di sini mereka menikah. Nggak pernah. Bahkan tertulis di dalam Matius berapa itu? Nanti saya cari ya. Kak Denny nanti pas ngomong saya cari. Yesus sendiri aja menjanjikan bagi yang meninggalkan segala sesuatu demi mengerjakan atau mengikuti Yesus, kalian dijanjikan 100 kali lipat harta, 100 kali lipat anak,
bahkan 100 kali lipat istri. Saya akan tunjukkan datanya bahwa di KJV di situ disebutkan istri perempuan. Nah, silakan. Tanggapi. Baiklah. Saya minta data di mana Yesus mengklaim ya, boleh Ya. tidak boleh berpoligami. Di mana Elohim mengklaim nih, Maleakhi 2 ayat 15. Loh, Nah, tadi yang ditunjukkan sama Blender perjanjian lama. Ya. Ini kan perkataan firman. Ini kan firman perkataan. Betul. Maksud saya yang ditunjukkan Blender tadi itu perjanjian lama boleh Keluaran. poligami? Keluaran. Ya, tapi Iya, di sini boleh. juga dikatakan tidak boleh bercerai dengan ya. Jangan orang tidak setia dengan istri masa mudanya, ya. Ayat 16, sebab aku membenci perceraian. Firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Firman Tuhan semesta alam, maka janganlah dirimu, jagalah dirimu dan janganlah berkhianat, ya. Itu dikatakan di dalam perjanjian lama. Tetapi di perjanjian baru, itulah tadi perkataan Timotius, yaitu rasul, termasuk dia santo di abad pertama, ya. Dikatakan di sana 1 Timotius 3. Dia lahir tahun 17 Kak. Iya, maksudku dia santo. Ini ya, ini ada. Sebentar ya. Nah, sekarang ini mana dia? Santo Timotius adalah seorang uskup Kristen abad pertama yang meninggal sekitar tahun 97 Masehi dalam bagian perjanjian baru di Alkitab Kristen. Itu ya. Ya, itu tulisannya. Dan sekarang diajarkan kepada umat-umat agar tidak boleh mempunyai 2 istri, ya. Dimana? Makanya di dalam Gimana ajarannya? ini dengar ya. Ya. Makanya persyaratan gereja, ini persyaratan. Kak Derni jangan larikan ke gereja lagi Kak. Memang begitu loh, di Alkitab memang nggak ada seperti itu. Gereja loh Kak. Saya minta pernyataan dari Yesus. Itulah tadi melalui Timotius. Timotius itu tidak ada berjumpa dengan Yesus. Dari mana Yesus menyatakan pernyataan itu kepada Timotius? Oke. Harus Yesus ya, harus perkataan Yesus ya. Oh, Pernyataan Yesus. Efesus 5 ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri. Kak, Sama seperti kami Kristus pun adalah juga. kepada jemaat, Kak, ya. Denny, mengerti nggak, paham nggak sih Kak? Kita ini kan tentang konsep poligami Kak. Larangan tidak boleh menikah lebih dari 1 istri. Kalau yang Kakak bacakan ini tadi Efesus 5 nomor berapa? Oh, ada juga ini bentar. Ini Matius 19 ayat 7. Matius 19 ayat 7. Kata mereka kepadanya, jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Matius 19 ayat 8. Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hati Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian, kata Yesus ya. Matius 19 ayat 9. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Jadi tetap hanya 1 istri di dalam kekristenan. Lalu penilik gereja Bukan membuat itu. Coba persyaratan. Kakak baca baik-baik ya. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan, tadi sudah cerai ya, istrinya karena zina, lalu kawin lagi dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Coba Kak. Ya. Misalnya contoh ya, ini ke saya saja. Suami saya menceraikan saya karena zina. Terus sudah cerai nih, dia duda, saya janda. Dia menikah lagi. Bagaimana mungkin berarti laki-laki itu berbuat zina lagi dan Kakak mengatakan lebih baik berarti 1 perempuan. Oke, Karena Nora, udah belum siap bercerai aku. loh, Kak. Oke, ini Matius 19 ayat 6. Ini terakhir datanya, nggak ada lagi yang lain. Matius 19 ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi 2, ya, bukan dibilang. Demikianlah mereka bukan lagi 3, nggak ada ya. Demikianlah mereka bukan lagi 2, melainkan 1. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia, ya. Berduanya menjadi 1. Tidak ada dibilang bertiga berempat, tetapi berdua menjadi 1. Setelah diberkati di gereja. Oke, pertanyaan saya, definisi mempersatukan itu seperti apa? Ya, diberkati di gereja oleh pendeta mewakili. Nah, itu dia. Di mana catatannya Kak? Oh, itu buku dari perkawinan di dalam gereja. Beda dengan di Alkitab. Itu ada dipegang pendeta dan diajarkan kepada buku kami. Perkawinan di dalam gereja. Ada. Ya, sebentar. Panduannya ada, panduannya gitu. Sebentar Kak.
buku perkawinan di dalam gereja, apakah itu langsung terafiliasi langsung dengan Yesus? Inilah melalui Matius 19 ayat 6 ini. Kak, Dengan tadi, pahami, Kak, apa dengan yang tadi, dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan boleh? oleh manusia. Yes. Ya. Ini kau Nah, dengar ini, sekarang, demikian pula sebentar dulu, bukan Kak. lagi dua. Kan katanya Nora, bukan Ya. lagi dua, melainkan satu. Bukan dibilang, bukan lagi tiga, bukan lagi empat, bukan lagi lima, melainkan satu. Bukan gitu katanya Nora. Bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang dipersatukan Elohim tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jelas, begitulah pernikahan di Kristen. Sekarang definisi mempersatukan itu tercatat di mana? Kalau kakak bilang tercatat di buku-buku yang dikeluarkan oleh gereja, Kak, ya. Sekarang landasan kalian apakah buku-buku gereja juga? Ini landasannya, apalagi kau Nora? Inilah Gimana landasannya. landasannya, Kak? Setelah dipersatukan, ya diberkatilah di gereja, disaksikan oleh kedua belah pihak, keluarga laki-laki, keluarga perempuan, jemaat dan masyarakat. Nah, Dan sekarang dibuat- saya tanya, dan dengar, sahnya dan pernikahan juga- ini, sahnya pernikahan di dalam Kristen tercatat di mana? Itu ada buku pernikahan di gereja dong. Diambil dari ini tadi, dari Matius, dari Timotius, semua diambil dari Alkitab karena Tuhan juga mengatakan tidak boleh Gimana, Kak, syaratnya menikah dua kali. Syaratnya pernikahan diberkati di gereja, Kak. Sementara Yesus tidak pernah ke gereja. Aduh, syarat. Itu dia Nora. Begitu caranya di dalam kekristenan. Melalui dari Matius 19 ayat 6 ini, lalu diaturlah pendeta, diatur oleh pendeta lah syarat-syarat Siapa yang perkawinan. mengatur, Kak? Siapa yang mengatur? Pendeta dong. Nah, pendeta mengerjakan itu berlandaskan dari mana, Kak? Ini Matius 19 ayat 6. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ya, Mana yes. konsepnya di situ dipersatukan dengan cara pendeta yang mempersatukan? Bukan loh, maksudnya di sini Nora, setelah Yesus mengatakan demikian pula, bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Perasaan Allah. kalau mau menikah, Kak, Begitu. Begini, Kak. Begitu di kekristenan. Mau Sebentar gimana dulu, lagi Kak. mau kau bilang? Perasaan kalau mau menikahkan itu cuma sepasang loh, Kak. Dan Poligami pun juga dia sebentar, Kak. Poligami pun juga dia mau menambah istri, dia bawa perempuan yang kedua ini menikah, cuman satu perempuan itu juga nya, Kak. Sepasang juga nya, Kak. Ya, lalu Nora, di baliknya ini, di balik ayat ini ada lagi surat pengantar nikah, yaitu satu. Surat pengantar nikah itu RT RW. Dengar, RT RW untuk syarat mau menikah. Lalu surat keterangan untuk nikah, ya. Lalu surat keterangan asal usul, surat persetujuan mempelai, surat keterangan Kan? tentang Kak, orang tua, Kak, sebentar, Kak, surat Kak Denny. izin orang tua, Kak Denny, surat sebentar. keterangan cerai Saya mati sedikit, atau ya. itu Itu hukum disertakan negara. dengan dalil itu, Nora. Kak, saya sedikit ya. Gitu dia. Jadi Bentar. harus ada silsilahnya. Kalau pendeta mau menikahkan laki-laki dan perempuan, dia perlunya persyaratan. Kalau di Kristen, jelas. Jadi ketahuanlah laki-laki itu udah pernah menikah atau tidak. Kalau sudah pernah menikah, nggak mau Itu lagi hukum pendeta negara, menikahkan Bu itu. Darni, aturan pemerintah. Kalau itu bukan Ya di aturan gereja Tuhan. kami pun seperti itu, ada aturannya. Semua itu diminta. Maksudnya ini yang ditanyain Bunda Nora aturan Tuhan, bukan aturan Aturan negara. Tuhan melalui Matius 19 ayat 6 dengan 2 Timotius 1 ayat 3 dan 2 dan 1 Timotius 3 ayat 12. Dari situ dalilnya diambil dari Alkitab lalu dijelaskan lagi oleh para pendeta. Begitu dia. Makanya kekristenan itu keluarganya nggak boleh 2 kali menikah, hanya sekali gitu. Bagaimana? Ada Kristen yang lain menyokong? Silakan, boleh. Ini udah jelas ini. Yang aku bilang ini data Matius 19 ayat 6 ini dengan 1 Timotius 3 ayat 2 ini, 1 Timotius 3 ayat 12, lalu dijelaskan lagi oleh para pendeta. Mereka kan mupakat ini. Kak, gitu. Kakak paham nggak sih arti apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia? Nah, konsep pemersatu ini bagaimana caranya? Konsepnya dibawa ke gereja, Nora, dipersatukan di gereja oleh pendeta. Itu yang mau dari mana saya dapat dalam Bible? Itu pendeta yang menerangkan, menjelaskan lebih detail, begitu loh. Kak, Iya. begini Kak, apa yang dipersatukan Tuhan
Nah, semua orang kalau dengan berpikiran seperti Kak Derni akan ada berpikiran begini, dipersatukan Tuhan. Apakah dengan pernikahan atau Iya. cuma perkawinan saja boleh? Pernikahan di gereja. Nah, itu Sekali cuman menikah orang Kristen. Di Sekali mana, cuman Kak? orang Kristen menikah. Landasannya di mana? Itulah di dalam gereja itu landasannya. Nah, itu di mana kalau di dalam Bible? Saya pengen Di tahu. dalam Bible hanya mengambil dari perkataan Yesus ini. Kalau sudah dikatakan nggak boleh bercerai, baru Dikatakan pendeta Yesus menerangkan tidak boleh lebih tegas. diceraikan. Poligami juga nggak bercerai, Kak. Poligami kan bisa kawin lagi, disahkan oleh para petingginya. Kalau di Kristen nggak boleh, pendeta pun nggak berani Di mana mensahkan kalau larangan udah kawin poligami? lagi. Di mana larangan? Kalau di Kristen nggak boleh. Di mana larangannya, Kak? Ini tadi, demikian mereka sudah menjadi dua, menjadi satu. Yang dua ini menjadi satu. Loh, poligami juga menikahi juga lagi satu istri lagi. Bukan. Iya, tapi itu di luar dari ajaran kekristenan. Nggak berani Nah, mana pendeta datanya? memberkati Tidak itu. boleh berpoligami. Kalau sudah tidak boleh bercerai kan nggak boleh berpoligami, Nora. Poligami juga nggak bercerai, kakakku. Kalau sudah menikah 2 kali sudah bercerai itu, Nora. Tidak ada. Ada rupanya mau perempuan mau kawin 2 kali suaminya. Kak, Ada. sekarang masalahnya bukan dari hati si perempuan, Kak. Masalahnya di mana data tidak boleh berpoligami menambah. Karena poligami itu menambah, Kak, bukan diceraikan. Nah, ketika laki-laki ini menambah, kan cuma 1 perempuan lagi yang mau ditambah, bukan 3 atau 4. Ketika mau dinikahkan oleh penghulu, kan yang dinikahkan ini sepasang, Kak, bukan 2 pasang. Dengar, ini lagi ayat. Tadi kan data yang kutunjukkan kan boleh berpoligami tuh. Itu di perjanjian lama. Anjuran boleh. berpoligami tadi tuh data yang Itu kutunjukkan. pun bukan perintah Elohim itu. Begini, si Blender, coba Blender yang lanjut dulu. Ini kebetulan saya ada urusan mau ngurus apa dulu. Makanya saya mau keluar. Ya Kak Denny ya, saya tapi Oke. standby, saya standby ya. Yes. Ya, sebelum ke Bang Blender, ini ada Bang Roma juga. Salam, selamat pagi Bang Roma. Jadi gini Bu Darni mungkin belum paham. Ya, Selamat pagi, assalamualaikum pagi-pagi. saudaraku sebangsa setanah air. ya. Saya mau jelasin ke Bu Darni dulu ya. Bu Darni, artinya poligami di sini, saya nih misalkan punya istri Bu Darni ya, punya istri Bu Darni. Terus saya mau nambah lagi nih ke Bunda Nora. Bukan artinya Bu Darni saya ceraikan dulu, terus nikah sama Bunda Nora, enggak Bu Darni, nikah aja, tapi atas persetujuan dari Bu Darni. Bu Darni ngebolehkan saya nikah sama Bunda Nora, nah baru saya nikah. Ini tetap istri saya 2, gitu loh. Jadi nggak diceraikan dulu tuh yang Bu Darninya gitu, Bu Darni, paham ya? Yang jelaskan di kekristenan nggak boleh berpoligami. Ya, ini karena arti persyaratannya- poligami. Tunggu dulu. Ini arti poligami di Persyaratan dalam Islam. pernikahan pertama itu kan diminta data loh, diminta data Betul, sama semua. pendeta. Makanya Bu Darni ikut nanti ke Gimana mau resepsi kawin 2 pernikahannya. kali dia nggak bisa, nggak boleh. Kristen Ya nggak udah, boleh. lanjut Bu Bang Blender, saya ingin menjelaskan itu aja. Iya. Ya. Jadi, tunggu dulu, aku dulu. Sikit lagi. Aku dulu ya. Nah, di kekristenan, pendeta meminta surat pengantar pun juga. Surat dari RT RW, fotokopi KTP KK, surat akta kelahiran, serta formulir-formulir dari kelurahan itu seperti hukum itu. negara, Jelas itu hukum dia. pemerintah. Iya, di kami pun begitu dimintain. Sama di Islam juga begitu. Di Ya Islam udah juga sama begitu juga lah kami di Iya, kekristenan. sama itu kalau itu. Sesuai dengan dalil Matius 19 ayat 6 dan 1 Timotius, hanya 1 istri di dalam gereja, terutama kepada pendeta dan pemilik-pemilik gereja. Lalu pendeta merangkumkan, menjelaskan kembali agar Pernyataan jemaatnya prakteknya 1 nggak istri. sesuai. Kalau ada orang Kristen seperti itu, dia melanggar di luar. Ya, Itu melanggar karena dosa pendeta. udah tebus. Apalagi masalahnya aman kan? Enggak loh, Blender kau ini. Ya iyalah, mau melanggar pun dia dosa udah tebus, aman masuk surga juga. Enggak Apalagi? seperti itu. Kalau sudah ditebus, kita harus tetap setia kepada hukumnya, gitu. Iyalah, kalau kita ketika dia melanggar, itu iyalah, kan dia bebas. di luar Apa dari kalau hukum. Oke, kalau dia melanggar apa konsekuensinya? Konsekuensinya ya nanti setelah nanti kedatangan Yesus yang menentukan. Ya, apalah konsekuensinya kalau dia melanggar? Enyahlah kau dari hadapanku, kan kata Yesus. Nyahlah, masuk neraka berarti.
Ya iya dong, kan kata Yesus seperti itu, bukan kataku. Ya, berarti Karena engkau tidak sia-sia melakukan- penyaliban Yesus. Sia-sia Karena engkau penyaliban tidak dong. melakukan kehendak Bapakku. Kehendak Bapakku termasuk Ya hukum iya. ke-7. Jangan Berarti berzina. Sia-sia penyaliban. Tunggu dulu, Belender. Kalau sudah ada istrinya, kawin lagi dia, berarti melanggar hukum, berzina, meninggalkan anak istrinya, melantarkan. konsekuensinya. Tentu diusir Diusir dari- nanti. terus kemana? Nggak dikasih masuk surga yang seperti itu. Ke neraka. Iya dong. Karena dia Kata berdosa. Yesus. Karena dia Karena berdosa. melanggar. Iya, Karena kan melanggar berdosa kan? perintah Elohim. Karena Yes. dia berdosa kan? Iya, harus bertobat. Iya, makanya dilanggar. Nah, sekarang Yesus datang untuk menebus dosa. Iya. Ya udah. Menebus dosa. Jadi apa fungsinya Yesus disalib? Kalau sudah bukan begini ya, berbeda dengan tidak menerima Yesus. Mau berbuat baik pun kau, mau berbuat baik di dalam kehidupanmu, tetap kau dicampakkan ke neraka karena kau menolak Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Jadi Bukan ini masalah- sekarang, ya memang gitu. Bukan masalah menolak, melanggar aturan dari Yesus, konsekuensinya adalah ke neraka. Sedangkan konsep penyaliban demi untuk menebus dosa, Iya. agar masuk ke surga. Jadi apa lagi neraka? Apa manfaatnya penyaliban? Sia-sialah. Manfaat dari penyaliban menebus kutuk dosa waris itu, menebus kutuk dosa waris, kutuk Siapa yang mati selamanya. mengatakan itu? Apa? Siapa yang mengatakan Mengatakan itu? Dosa penyaliban itu, menebus dosa waris itu siapa yang menyatakan? Ini dia. Inilah anak yang kukasihi, kan katanya, kepadanya lah aku berkenan. Lalu sewaktu Yesus dibaptis, apa kata Yohanes Pembaptis? Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Oke? Nah, dia sudah datang menebus kita dengan harga yang cuma-cuma, dengan darahnya yang suci. Kita nggak boleh melenggang-lenggang membunuh, mencuri, berzina, enggak dong. Kalau Oke, sudah baik. kita ditebus, kita sudah terdaftar menjadi Baik. anggota kerajaan surga. Yes, Ya, ini Nah. dasarnya ya. Paulus mengatakan, sebab Roma 5:12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Siapa satu Iya. orang? Adam. Adam. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu maut telah itu- menjalar kepada semua orang. Kita ya, karena Ya. semua orang telah berbuat dosa. Siapa yang mengatakan ini? Paulus. Paulus. Oke, Ya. Paulus yang menyatakan waktu Adam makan buah pengetahuan itu, akibatnya adalah dosa menjalar Dosa. kepada kita. Ya, Benar kan? benar. Benar, akibat makan buah itu. Sedangkan Tuhan mengatakan, ya, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Mati sanksinya. Kenapa Paulus berani mengatakan ketika makan buah itu dosanya menjalar kepada kita? Sedangkan Tuhan mengatakan kau makan buah itu kau mati. Kenapa berani Paulus mengatakan seperti itu? Dari mana Paulus dapatkan pernyataan seperti itu? Roma 5:12. Dari mana? Sedangkan Tuhan mengatakan ini. Makan buah itu mati. Paulus menyatakan menjalar. Dari mana Paulus berani dapatkan gitu? Sedangkan Yesus mengatakan ya, dosa kerajaan Allah milik anak-anak. Yeskiel banyak dinyatakan dosa orang tua, anak tidak menanggung dosa orang tuanya, orang tua tidak menanggung dosa anaknya. Dari mana Paulus berani mengambil keputusan seperti ini? Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, yaitu Adam, akibat makan buah. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah dosa itu telah menjalar kepada semua orang, yaitu keturunan Adam. Karena semua orang telah berbuat dosa. Paulus yang menyatakan akibat makan buah itu Adam telah melakukan dosa dan menjalar kepada kita. Sedangkan Tuhan tidak dari mana Paulus berani mengatakan ini? Siapa dia ini? Hebat kali Paulus ini, Bah. Coba, dia yang menyatakan. Sedangkan Yesus tidak pernah mengatakan seperti itu. Sedangkan Tuhan juga tidak pernah mengatakan seperti itu. Justru di Kejadian 3:3 mati. Kejadian 3:3 juga dikatakan situ, jangan kau makan buah itu, kau nanti mati. Dua ayat mengatakan, jangan kau makan buah itu, nanti kau mati. Nah, Kejadian 3:3-nya, konsekuensinya, tetapi tentang buah pohon
yang ada di tengah-tengah taman adalah berfirman, jangan kau makan ataupun raba buah itu, nanti kau mati. Adakah di sini mengatakan Tuhan, jangan kau makan buah itu, nanti kalau kau makan buah itu, dosa-dosamu menjalar kepada keturunanmu. Ada nggak di sini? Kan nggak ada. Jangan kau makan buah itu, nanti kalau kau makan buah itu, akibatnya dosa yang kau lakukan itu akan menjalar ke seluruh keturunanmu. Seperti yang dikatakan Paulus. Ada kan? Nggak ada kan? Malah mengatakan mati konsekuensinya. Dari mana Paulus berani menyatakan seperti itu? Coba. Aku ya, baiklah. Nih dia, ya. Ini konsep dasar kenapa ada dosa waris ya. Dosa waris merujuk pada kondisi bawaan manusia yang telah rusak akibat dosa pertama manusia, yaitu Adam dan Hawa, sehingga manusia cenderung berbuat dosa. Justru karena itu datanglah Yesus. Yesus mengatakan di dalam Efesus, Galatia 3 ayat 13, Kristus telah menebus kita, katanya. Di dalam Yesaya juga mengatakan, Yesaya 63 ayat 16, bukanlah engkau Bapa kami, sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami, dan Israel tidak mengenal kami. Ya Tuhan, engkau sendiri Bapa kami, namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Udah, ini dalil mengatakan, nah Bapa itu, Elohim itu adalah penebus kita. Bagaimana cara Bapa itu menebus kita? Melalui firman-Nya, itulah Yesus turun ke bumi untuk menebus dosa waris tadi. Nah, setelah sudah ditebus dosa kita, dan dari dosa mula-mula pertama yang dilakukan oleh nenek moyang kita, yaitu Adam dan Hawa, Yesuslah pendamainya. Nah, setelah pendamainya, tunggu dulu, belum. Setelah Yesus datang untuk mendamaikan itu, nah kita tidak boleh dong, sudah kita ditebus, jangan lagi kita melenggang. Tetaplah kita setia akan perintah-perintahnya. Kita kan sudah menjadi umatnya, sudah ditebus, maka kita harus berada di jalurnya dengan benar. Begitu. Oke, baik. Cerita-cerita buat netizen ya, nggak usah poligami. Aku bagaimana tahu menghadapi Nitodarni ini? Tahu kali aku ya. Jadi tenang aja kalian di bawah, Kasih Nitodarni ini, tenang aja kalian. Kalau fokus kemana poligami, tahu kalian kayak mana. Tenang aja kalian di bawah ya. Aku tahu menghadapi Nitodarni. Nah, ketika tadi itu mengatakan Elohim, Elohim itu Tuhannya Yahudi atau Kristen? Ya, Tuhan Kristen, Elohim itu. Apakah Tuhan Kristen sama Tuhan Yahudi sama? Sama. Ya. Tuhan Kristen benar ya. Kan hakikatnya panggilan Yesus. Sebentar ya. Elohim panggilan Yahudi ketika mereka beribadah. Sema Israel. Adonai Elohim Ehad. Tunggal. Tuhan kalian tunggal atau enggak? Yes. Tunggal. Tuhan kami itu kan datang ke bumi menyatakan diri. Ada enggak ketika memanggil mereka Yesus tadi? Sema Elohim menyatakan diri. Adonai Elohim Yesus. Ada enggak gitu? Iya. Kan enggak ada. Iya. Sekarang di perjanjian baru digenapi, Elohim itu menyatakan diri di dalam Yesus. Dia tuh, aku dan Bapa satu. Tuhannya Yahudi itu manusia atau tidak? Roh. Tuhannya Yahudi itu dan Tuhannya orang Kristen itu, Elohimnya roh yang tak kelihatan. Hancur kita nih kalau ada orang Yahudi ngamuk Yahudi nih, betul ngamuk Yahudi sama kalian ya. Jadi siapa Yesus ini? Yesus ini adalah dirinya Elohim, sifatnya Elohim, firman Elohim turun ke bumi. Maka dia itu, dia juga itu, sama itu, nggak ada tiga, nggak ada dua, sama di tunggu, sama di teman-teman Islam. Islam juga, tunggu dulu, dengar, di dalam Islam juga Allah itu mempunyai kalimatullah dan rohullah, ya enggak? Benar enggak, Blender? Oke, Ehad tunggal. Ya, tunggal. Tuhannya Yahudi itu bisa dilihat atau tidak? Tidak bisa. Kami pun Elohim kami Tuhan tak kalian dilihat. Tuhan kalian bisa dilihat atau tidak? Tidak dilihat. Ya, Yesus menyatakan diri di dalam manusia datang. Ya, bisa dilihat enggak dia? Dia kan bisa datang ke bumi menyatakan dia diri Tuhan Elohim enggak? itu. Yesus itu Tuhan Elohim enggak? itu firman Elohim menyatakan diri. Gelarnya Pertanyaan Tuhan. aku tadi kan itu
Tuhannya Yahudi bisa dilihat atau tidak? Mana bisa digelar Tuhan? Nggak bisa, baik. dilihat Tuhan itu. Tuhan Itu kan gelar. kalian, Yesus, bisa dilihat atau tidak? Mana bisa dilihat gelar Yesus? Yesusnya kan datang sebagai manusia. Yesus itu Tuhan nggak? Yesus itu gelarnya Tuhan. Ya Tuhan dia kan, Yesus Tuhan kan? Iya, gelarnya Tuhan. Datang sebagai Gelarnya Tuhan manusia. kemana? Yesus itu Gelarnya Tuhan Yesus itu atau Tuhan. tidak? Gelarnya Yesus itu Keilahiannya Tuhan nggak? Iya, Tuhan, keilahiannya oke. Tuhan. Itulah yang tak Oke, bisa baik. dilihat. Yesus itu bisa dilihat atau tidak? Yesus datang sebagai manusia. Dia Bisa dilihat tidak? Bisa Daging dilihat nggak? datang sebagai daging. Bisa dong. Bisa dilihat tidak itu? Bisa dong. Nah, sama dengan Yahudi punya. Yahudi itu juga sama dengan kami. Ya, Tuhan itu nggak kan bisa dilihat gelarnya. Tidak bisa Gelarnya dilihat. Tuhan itu mana bisa Yesus dilihat? Tuhan. Oke? Yesus Tuhan kan? sebagai daging. Yesus sebagai daging. Mana sebagai daging? Tuhan Yang menyatakan pasti-pasti diri. Yesus ini Tuhan atau tidak? Yesus ini gelarnya Tuhan, menyatakan diri sebagai daging. Yesus ini gelarnya Tuhan, berarti Ya, Tuhan. Iya. Ya udah Tuhan, ngapain dipakai Datang gelar? menyatakan diri sebagai manusia. Iya. Manusianya Oke. bisa dilihat dong. Baik, Yesus itu pencipta, Yes, pencipta. berarti Tuhan. Keilahiannya, hakikatnya pencipta. Yesus. Berarti Tuhan, Iya dong. berarti bisa dilihat. Mana bisa dilihat Tuhan? Loh, cuman Yesus tuh nggak bisa dilihat. Yesus datang sebagai manusia. Gelarnya Tuhan itu nggak bisa dilihat. Sebagai Kan manusia. Ilahi yang nggak Datang bisa sebagai dilihat. manusia, berarti bukan Tuhan. Belender. Tuhan itu ilahi. Yesus datang ilahi itu firman ilahi datang sebagai manusia. Itulah Yesus. Maka bisa disentuh, maka bisa dilihat karena menyatakan diri sebagai manusia. Oke, di dalam diri Yesus ada apa? Di dalam diri Yesus, di dalam dirinya ada roh, Roh Tuhan. tubuh dan jiwanya. Tubuh dan jiwa dia, bukan roh Tuhan. Ya, roh Tuhan. Roh Nggak, Elohim. di dalam, ya kalau kita di dalam diri kita kan ada roh, ya sama seperti manusia Ya. biasa. Yang membuat dia turun ke bumi itu menjadi roh apa yang dalam dirinya? Apa di dalam Yang dirinya? membuat dia turun ke bumi adalah firman Elohim itu turun ke bumi. Iya, berarti di dalam diri Yesus ada apa? Di dalam diri Yesus ada nyawa dong. Kalau enggak mana bisa hidup? Nyawa, terus keilahian Allah itu di mana? Ada juga situ. Keilahiannya itu berada di surga. Hakikatnya Jadi itu di surga. apalah dasar itu mengatakan dia Tuhan kalau rohnya Kan juga bilangnya, sama kayak manusia? Malaikat sendiri mengatakan Yesus adalah Tuhan. Itu malaikat itu adalah Malaikat. pesuruh Elohim. Malaikat Pesuruh sendiri. Elohim. Enggak, sekarang gini loh itu. Dia kan manusia. Iya. Oke, kita juga manusia, sama-sama memiliki roh. Ya. Oke, berarti sama dengan Yesus. Yes. Sama. Kalau seperti itu kan dia manusia, bukan Tuhan. Memang dia manusia turun ke bumi, tapi gelarnya Tuhan. Gelarnya itu tetap Tuhan. Karena hakikatnya Elohim. Bukan manusia biasa dia hakikatnya. Gelarnya tapi hakikatnya Tuhan. Elohim. Kedudukannya? Hakikatnya Yesus, hakikat. Tahu hakikat? Ya, Belender? esensi Kau tahu hakikatnya, hakikat? ya. Keadaannya yang sebenarnya Yesus ini Elohim. Dari mana itu dasar mengatakan seperti itu? Apa dasarnya? Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dan sampai 14. Yohanes 3, oke, baik. Dan Ibrani 1 ayat 3. Yesus Oke. adalah wujud dari Elohim di bumi. Baik. Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah. Yes. Yesus memperkenalkan hanya satu Allah, benar? Benar kali. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yesus menyatakan dirinya utusan. Betul sekali. Betul ya? Yesus menyatakan utusan. Apakah utusan itu bisa dikatakan Tuhan? Kau tahu utusan yang mana maksudnya Yesus ini? Bagaimana Pertanyaannya, dia dikatakan apakah utusan? yang namanya utusan bisa dikatakan Tuhan? Utusan itu, aku mengutus aku kepadamu. Ya. Itu kata Elohim. Pertanyaannya, utusan itu Aku apakah mengutus Tuhan? aku kepadamu. Itulah keberadaan Iya, Yesus. baik, berarti dia bukan utusan seperti nabi-nabi yang lain. Nah, bukan. utusan Seperti itu. ini apakah bisa dikatakan Tuhan? Utusan yang dimaksud dengan Yesus ini adalah dirinya Elohim turun ke bumi, bukan Baik. utusan seperti nabi-nabi Oke, yang lain. baik. Nah, itu. Kalau begitu, dia nyatakan Allah telah mengutus Tuhan. Elohim telah mengutus firman-Nya
sifatnya, dirinya. Di sini nggak ada bagian daripada Elohim, Allah turun di ke sini. bumi. Nah itulah Yesus ini. Di sini nggak ada keberadaannya di Elohim, bumi. Allah. Inilah hidup yang kekal. Firman itu telah menjadi manusia. Itulah Yesus. firman udah pindah sekarang itu. Jangan lagi bicara firman. Ini turun ke bumi firman itulah Yesus. Ini firman udah pindah itu. Ini sekarang aku bicara ini nggak ada urusan firman. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Yes. Allah Ya, yang benar Allah, itu nggak ada siapa? Elohim. Allah yang siapa? benar itu siapa? Allah yang benar itu pencipta adalah langit dan bumi. ya, hakikatnya Yesus. Itulah Ya, pencipta dari langit mana dan dia bumi. hakikatnya Yesus? Dari mana? Memang itu dia. Memang Yesus. Di mana itu firman mengatakan Elohim. hakikatnya Yesus? Yesus firman Elohim, bagian daripada Elohim dia. Oh, Jadi hakikatnya firman-firman firman aja itu yang siapa? dari tadi. Hakikatnya Sebentar ya. firman itu Elohim. Oke, sebentar. Asyik firman-firman saja dari tadi ya. Aku udah Ya firman memang udah itu dipecat. bagian dari Elohim. Oke, sebentar. Kalian aja pun ada firman. Sebentar, Kalimatullah. sebentar. Kalimatullah. Isa Al-Masih adalah kalimatullah. sebentar. Isa Al-Masih Slow, adalah slow. Rohullah. Slow itu, slow. Begitulah Yesus turun ke bumi. Sekarang ya, kitab terbaru dari LAI TB2 ya, terbaru 2023 terbitan, Yohanes 1 ayat 1, bukan firman lagi. Baca. Pada mulanya sebelum dunia dijadikan sabda, sudah ada. Sabda adalah bersama Allah dan sabda sama dengan Allah. Ya udah Alkitab. sama saja itu. Sabda Ya, sama memang firman, betul. pindah firman ya. Sabda itu firman, sabda itu Ya, firman. sabda Sabdanya saya hapus. pada Oke. mulanya bersama-sama Yohanes dengan 1:14. Elohim. Yohanes 1:14. Kalian aja yang bawa toh. Udah pecat. Oke. Yohanes 1:14. Sabda sudah menjadi manusia. Ia Yes. tinggal di antara kita dan kita. Sabda mana firmannya? Mana firman? Firman itu sabda. Firman Mana? itu sabda. Dari mana sabda? Sabda Firman itu firman. itu perkataan Sabda itu Tuhan. perkataan Sabda Elohim. perkataan siapa? Sabda itu perkataan Elohim. Firman itu perkataan Elohim. Sabda itu perkataan Nabi. Oh, kita buktikan itu ya. Sabda perkataan Nabi. Ya. Memang iya mewakili Ya, ya. utusannya. Sabdanya Elohim itu diteruskan oleh Nabi. Betul itu. Ada yang salah di situ. Ya, nggak ada. Sabda udah itu Ya Nabi. udah. Berarti Jadi udah turun sabda itu derajatnya. firman. Biar kau tahu itu peribahasanya saja berbeda. Sabda itu sama dengan firman, logos, sifat daripada Elohim. Biar kau tahu itu belendak. Jadi Tuhan bersabda. Iya dong. Kalau nggak bersabda dia, bagaimana Tuhan mau bersabda. turun ke bumi pekabaran itu? Tuhan bersabda. Ya udah. Ya Elohim. berarti si firman udah nggak ada lagi ya. Sabda kita bahas ya. Sabda itu firman, samanya itu firman. Ya itu udahlah, bahasanya ini kan sama. tertulis sabda yang terbaru, Logos. ikuti yang terbaru. Sama juga dengan logos firman itu, sabda itu. Sabda, telah si menjadi sabda. Sekarang logos firman itu, berpindah ya. sabda itu telah menjadi manusia. Itulah Sabda Yesus. sudah menjadi manusia ya. Ya, bukan firman lagi ya. Gampang gitu. Sabda sama Gampang firman kali. sama nggak? Sabda sama firman serupa. Serupa, sukati, nggak apa-apa. Kita sama itu ini nggak apa-apa. Ya, oke, baik. Nggak ada masalah. Sabda sama firman itu bilang mengatakan sama. Oke? Ya, ya. Bicara Paulus lagi. Filipi 35. Disunat Apa? pada hari Filipi? ke-8. Filipi 3 nomor 2 5. ayat 5. 3 ayat Filipi 5. 3. Apa? Kenapa Disunat pada hari ke-8. Siapa disunat nih? Iya. Filipi 3 nomor 5. Ini dibaca. 3 nomor Ini, 5. tengok. Siapa yang disunat ini? Disunat pada hari Yesus sebagai Yesus? manusia. Filipi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, ya bangsa Israel pada saat itu. Ya, siapa ini? Yang mengatakan ini siapa? Paulus Filipi. Paulus ya, berarti Paulus disunat ya. Yes. Ya. Oke. Ya, disunat deh ya. Yes. Paulus, baik. Enggak apa-apa. Paulus disunat. Buka. Bentar. Paulus disunat. Kenapa dia disunat? Karena dia adalah sunat. Dulu. Sekarang kalian membela Paulus, membawa Enggak, dulu. Paulus. Oke. Baca nih. Aduh, nanti Baca, katanya Galatia Paulus 5 nomor penyesat. 2. Paulus Bentar. penyesat, tapi Tunggu bukunya dulu, ini dulu baca, dibawa. ini dulu baca. Mana sih kalian ini? Ini dulu baca. Galatia 5. Ku tulis Nomor dulu. 2. Galatia 5 nomor 2. Ini baca aja, nomor baca. 2, ya sampai 6. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Jedor. Sekali lagi, iya. Serak. Kenapa ditukar? Kenapa dihinakan? Ya iya. Itu tadi. Tahu artinya itu apa?
Ngerti Siapa artinya? menyunatkan? Ngerti. Nah, jikalau kamu menyunatkan dirimu, sedangkan Paulus tadi disunat, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Iya. Jadi, Udah? Kau teruskan dulu, biar aku Nah, baca teruskanlah. Teruskanlah. Udah selesai kau kan? Udah selesai. Udah, teruslah. Apa lagi nih? Galatia 5 ayat 2 sampai 6 berbicara tentang kebebasan dalam Kristus dan pentingnya iman yang bekerja melalui kasih, ya. Bukan pada sunat atau hukum Taurat sebagai jalan keselamatan. Ayat-ayat ini, ayat-ayat Galatia 5 ayat 2 sampai 6 itu menekankan bahwa jika seorang bersunat untuk mencari pembenaran di hadapan Elohim, maka Kristus tidak akan berguna bagi mereka. Di mana mencari pembenaran? Di mana mencari pembenaran? Di mana? Iman yang bekerja oleh kasih. Di mana mencari pembenaran? Dikatakan mencari pembenaran mana? Nah, itu maksudnya. Mana mencari pembenaran? Yang mana tertulis mencari pembenaran? Ingat, maksudnya jangan begini loh. menambahi dan mengurangi firman Tuhan, jangan. Iya, maksudnya ayat itu begini. Dengar dulu lah. Maksudnya begini. Kalaupun kau bersunat, kalaupun kau menuruti hukum, tapi kalau kau tidak percaya kepada Kristus, tak berguna itu imanmu itu. Itu maksudnya. Jadi, kau sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, dan beri dirimu dibaptis, dan terimalah hukum itu. Begitu maksudnya. Itu artinya. Paulus mengatakan, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sedangkan Paulus sendiri sunat, Yesus sunat. Iya, betul. Berarti Paulus tidak mendapatkan Kristus. Bukan begitu artinya. Jadi kemana ini? Dengar. Paulus menegaskan bahwa jika orang percaya disunatkan dengan tujuan untuk dibenarkan di mata Elohim, maka Kristus tidak akan berguna bagi mereka. Mana Ini karena percaya? Mana keselamatan percaya? hanya memperoleh melalui iman Janganlah kepada Kristus. menambahi toh. Bukan melalui ketaatan pada hukumnya. Begitu Jangan maksudnya. menambahi firman Tuhan lah. Karena gini loh, maksud Paulus, kalau sudah kedatangan Yesus, hanya melalui di dalam Yesuslah semua keselamatan itu. Jadi kalau sudah di dalam Yesus, sudah barang tentu kita ini umatnya pasti setia kepada hukumnya. Gitu. Masa nggak tahu sih artinya? Jadi memang sama itu Darni ini memang sulit dia memang ya, tapi nggak apa-apa. Kita kejar aja dia. Aku menyatakan tentang Paulus ini, Paulus ini. Mereka panas kalau Paulus ini. Oke? Karena Paulus juga kan diutus untuk orang yang tidak bersunat. Petrus diutus kepada orang yang bersunat. Matius 5, Matius 23 nomor 9. Matius 23 nomor 9. 23 nomor 9. Di sini baca apa ya. itu? Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi, ya, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di surga, itulah Elohim. Yesus mengatakan ya. Ya. Yesus mengatakan jangan menyebut bapa di bumi. Iya, hanya betul. satu bapamu yaitu Dia di surga. Benar? Iya, benar. Oke, benar. Tahu. Ya. Mau kau bawa kemana aku? Tahunya aku itu kecil yang menjatuhkan kau ini. Enggak, dulu. Oh, ku blender kau ini. Ayo, Iya, di mana? Paulus mau mengatakan bapak kan? Ku blender kau ini. Iya. Mana? Coba, mana? Ayo, bacalah. Datanya mana? Hah? Di situ mana? Mana? Bentar. Bikin di layar lah. Tunggu dulu. Udah mau Aku kemana, tahu kan? itu blender. Ini ku blender kau ini sekali ini. Tunggu. Iya, yang penting orang melihat, menyaksikan. Orang menyaksikan. Mati itu juga. Nah, ini dia. Apa? Oke, baik. Aku baca ya, pelan-pelan. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik di dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Huruf kecil ya, mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu, bapa huruf kecil. Oleh Injil yang kuberikan kepadamu. Maksudnya bapa di situ adalah pertua gereja, pemimpinmu. Itu maksudnya. Mana datanya? Karena ini bapa huruf kecil. Mana bapak gereja mana sini? Bapak gereja. Bapak gereja. Mana tertulis bapak gereja? Mana tertulis bapak gereja? Blender. Bapak-bapak gereja huruf kecil itu bukan Elohim,
bapak-bapak gereja itu Dari pemimpin-pemimpin mana gereja. itu dapatkan Nah, bapak itu huruf dia. kecil itu? Iya. Bapak-bapak gereja. Memang iya. Di dalam Alkitab itu Bapa huruf besar itu ditujukan kepada Elohim. Oke, baik. Sementara Bapak huruf besar, Bapa huruf kecil. kecil itu untuk bapak-bapak gereja, pemimpin-pemimpin Oke. umat gitu. Bapak huruf besar, huruf kecil tadi ya. Ya. Nah, ini mana ini? Apa? Dan Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapak. Bapa di bumi. Maksudnya jangan kamu menyebut Bapa berhala. Ini Bapak mana? Untuk Bapak mana ini? Maksudnya Bapak gini. mana? Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa berhala di bumi. Bapak-bapak ini jangan kau Bapak sebut mana ini? Bapa. Maksudnya gini loh, berhala di bumi jangan kau sebut Bapa karena berhala itu kan huruf kecil. Ini parah Bapa. nih. Ini Bapak Karena siapa maksudnya? hanya satu Bapak Bapa. siapa? Iya maksud aku. Ini untuk ditujukan kepada Bapak siapa ini? Bapak apa ini? Ini Bapa kekal itu Elohim yang di surga. Bapa ini maksudnya Ini. berhala-berhala. Berhala-berhala yang di bumi. Ya. Dan Janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi. Bapak apa ini? di Bapak apa bumi ini? Bapa yang di bumi itu berhala-berhala yang di bumi maksudnya. Loh, janganlah kamu menyebut Tuhan-Tuhan berhala. Maksudnya gini, janganlah kamu menyebut berhala-berhala di bumi itu Bapa di bumi ini. Tetapi Karena- hanya satu Bapamu, itulah Elohim yang di surga Bapa. Satu Bapamu ya? Maksudnya. Nggak boleh ya? Iya. Nah, Nggak boleh. nggak boleh ya? Oke, baik. Yes. Tadi Paulus mengatakan apa? Itu kan bapak kecil, bapak-bapak gereja, pemimpin Apa gereja beda Bapak itu. kecil, Bapak besar? Beda dong, bapak besar itu Elohim. Bapak huruf besar Elohim. Bapak huruf kecil pemimpin Dari mana gereja. itu dapatkan itu? Ya begitu yang di dalam Dari, kekristenan. dari mana narasi seperti itu? Bapak huruf besar Elohim, Bapak huruf kecil. Dari mana itu datanya? Di mana datanya? Memang begitulah Ya, datanya dari mana itu dapatkan? Dari pengajaran para petinggi-petinggi Pengajaran, di bukan dalam dari gereja. tertulis. Nah, itu. Dari pengajaran ya, maksudnya. bukan dari tertulis ya. Begini loh, Blender. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau memang itu datanya didapatkan dari pengajaran, nggak ada masalah. Tidak ada tertulis memang ya. Iya. Berarti tidak ada Maksudnya tertulis ya. ini, begini Blender, maksud ayat ini seperti yang kuucapkan tadi. Bapak yang di sini maksudnya tadi, akulah bapamu, dibilang Paulus. Iya. Akulah bapamu, bapak gereja, bapak pemimpin, Ya. guru. Oke, baik. Akulah gurumu, bilang gitunya dia ini. Ya udah, bukan nggak apa-apa. akulah Elohim. Berarti- bukan dibilang, dengar, tunggu Blender. Bukan dibilang Paulus, akulah Elohim, bapak itu, bukan begitu. Nah, nggak apa-apa. Berarti dari doktrin ya, bukan dari data ya. Nggak apa-apa. nggak Ya, apa-apa. begitu. Itu dari doktrin. pengajaran. Berarti dari pengajaran, bukan dari tertulis data. Oke, nggak ada Iya. masalah. Kita buat lagi. Matius 23:13. Matius Celakalah kamu 23 ayat 13. 13. Sini aja baca. Celakalah Enggak, kamu. celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Nah, Celakalah orang Farisi kamu, hai tidak masuk surga ya. ahli Taurat dan ahli. Udah, stop sampai sini aja. Orang Farisi Yes. tidak masuk surga ya, dinyatakan Yesus. Enggak dong, karena mereka Ini? enggak sesuai. Ya ini apa kan? Iya betul. Iya Berarti betul itu, enggak masuk surga. Orang-orang Farisi. ahli Taurat dan orang-orang Farisi, Yesus mengatakan mereka itu adalah munafik. Yes, benar. Ya, dan mereka telah menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Iya, Ya, betul. mereka telah menyesatkan orang lain. Iya. Oke, dan mereka sendiri orang-orang Farisi dan ahli Taurat tidak masuk surga. Oke, sepakat ya? Orang-orang ahli Taurat sama lah itu kayak blender, memalsukan Ya suka hati lah, enggak ahli-ahli dan orang Farisi berarti tidak masuk surga, sepakat ya? Enggak, betul. Ya, oke baik. Satu data ya. Tadi di Yes. sini apa? Siapa? Ini aku orang Farisi, siapa ini berarti? Paulus. Paulus. Oke. Nah, Paulus ya, satu. Orang Farisi tadi menyatakan dia tidak masuk surga ya. ya, Nah, bersera. gampang jawabannya itu. Ini data Ya, kuat. suka hati lah, suka hati. Aneh, Farisi. Ku tengok dulu. Oh, dapat. Terus dapat nih. suka hati. Farisi. Ya. Nah, baca lagi nih. KPR 2. Ya, KPR 2 pada Paulus melihat bahwa sebagian dari anggota-anggota mahkamah itu terdiri
dari orang-orang Saduki, dan sebagian lagi terdiri dari orang-orang Farisi. Karena itu ia berkata kepada mahkamah itu, saudara-saudara, saya seorang Farisi, keturunan Farisi. Saya diadili di sini oleh sebab saya percaya bahwa orang-orang mati akan hidup kembali. Mana salah orang Farisi lagi ya? Mana Paulus salah menyatakan orang Farisi ya? Iya. Ya, jelas ya. Sedangkan tadi di Matius 23, Yesus mengatakan bahwasanya orang-orang Farisi tidak masuk surga. Surga, betul. Berarti Paulus tidak masuk surga. Sekarang aku jawab. Sekarang aku ya. Nah, apa itu ciri-ciri orang Farisi? Mari kita ambil data. Apa lagi ciri-ciri orang Farisi? Matius. Mana? Ini yang Di mana di sini? Masuknya dikatakan Yesus, waspadalah engkau kepada orang-orang Farisi. Orang Farisi yang bagaimana? Mana? Dia. Orang Farisi yang bagaimana? Ciri-ciri orang Farisi. Satu. Mana? Matius 6 ayat 5. Memamerkan kebaikan. Itulah disuruh Yesus waspada kepada orang Farisi itu. Memamerkan kebaikan. Suka berdoa di tempat umum untuk dilihat orang. Memamerkan perbuatan baik. Itu ciri-cirinya satu. Yang kedua, menuntun ketaatan pada hukum tanpa kasih. Matius 23 ayat 23. Yesus mencela mereka yang begitu ngotot. Ada nggak dinyatakan orang Farisi di situ? Iya, inilah ciri-ciri orang Farisi. Ini orang Farisi ini dengar. Orang Farisi adalah sebuah kelompok keagamaan dan sosial dalam agama Yahudi pada masa Bait Suci kedua, abad sebelum Masehi, abad ke-1 Masehi. Mereka dikenal karena penekanan mereka pada ketaatan hukum agama, baik hukum tertulis maupun hukum lisan yang diturunkan secara turun-temurun. Oke. Asal usul nama Farisi kemungkinan berasal dari bahasa Ibrani perus, yang berarti terpisah atau terasingkan. Ini mungkin merujuk pada upaya mereka untuk memisahkan diri dari pengaruh luar dan mempertahankan kemurnian agama dan tradisi Yahudi. Kepercayaan dan ajaran kaum Farisi percaya pada adanya kebangkitan orang mati dan kehidupan setelah kematian. Ini nih ya, bangkit dan mati. Mereka juga menekankan pentingnya hukum lisan, yaitu tradisi lisan yang diturunkan dari generasi ke generasi dan dianggap sama pentingnya dengan hukum tertulis Taurat. Peran sosial, mereka memiliki pengaruh besar dalam masyarakat Yahudi, terutama di bidang hukum dan agama. Mereka dikenal sebagai ahli Taurat dan memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan keagamaan dan sosial. Hubungan Yesus dalam Perjanjian Baru, kaum Farisi sering digambarkan sebagai tokoh yang berkonflik dengan Yesus. Ya, dalam Perjanjian Baru, kaum Farisi sering digambarkan sebagai tokoh yang berkonflik dengan Yesus, terutama terkait dengan penafsiran hukum agama dan praktis keagamaan. Jelas ya? Aku berkonflik dengan Yesus. Nah, aku ya. Lagi? Yesus menyuruh agar mewaspadai ragi orang Farisi. Ini bukan berarti mewaspadai semua orang Farisi, tetapi lebih kepada ajaran dan sikap munafik yang mereka tunjukkan. Mana ada pengakuan Farisi ini? Ada nggak? Titik. Aku dulu Belender. Nanti kau sangkal. Udah. Tetapi lebih kepada ajaran dan sikap munafik yang mereka tunjukkan. Ragi dalam konteks ini melambangkan pengaruh yang dapat merusak dan menyebarkan keburukan. Itulah maksud Yesus. Ayat yang relevan adalah Matius 16 ayat 6, 11 ayat sampai 12 yang berbunyi, waspadalah dan berjaga-jagalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Matius 23 ayat 1 sampai 36, khususnya ayat 13-36 yang berisi kecaman Yesus terhadap kemunafikan orang Farisi. Itu yang disuruh Yesus waspadai, bukan semua orang Farisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar itu ya. Di sini Matius 23:13 Yesus mengatakan celaka orang, satu ayat. Matius 23:14 celakalah kau ahli Taurat dan orang Farisi, ada 2 ayat ya. Farisi juga. Apalagi Matius, hai kamu orang bodoh. Mana lagi? Matius 23:19
Hai orang buta. Matius 21:30. Hai orang-orang Farisi. Banyak ayat Matius 2:33. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Tidak ada di sini dikatakan Farisi Batak, Farisi Jawa, Farisi pengecualian. Gak ada. Titik. Orang-orang Farisi, titik. Ya. Adakah di sini Farisi pengecualian? Nggak ada. Iya. Dan di sini pun juga tadi di Filipi 3 nomor 5 Paulus mengatakan Farisi. Nggak ada Farisi Jawa. Aku orang Farisi kecuali. Jelas ini. Aku orang Dengan Farisi. demikian, dengan demikian demikian, yang perlu diwaspadai adalah ajaran dan sikap munafik Sekarang dari itu sebagian orang Farisi. mendengarkan perkataan Yesus atau Paulus? Bukan semua Farisi. Sekarang itu Oke, mengikuti kita perkataan Yesus atau Paulus. buktikan apakah Paulus itu bukan orang munafik. Kita buktikan apakah Paulus itu bukan orang munafik. Bentar, Bang. Coba Anda Biar Bang baca. Belenda dulu. Ini lagi hatu. Oke, lanjut. Enggak. Itu sekarang kita tanya ya. Paulus sekarang itu mendengar perkataan Yesus atau Paulus? Iya, Yesus dong. Tapi kan dia Yesus, salah baik. menilai. Yeay, Dengar dulu, baik. ciri-ciri orang Farisi yang diwaspadai itu tadi. Dengar dulu. Ini tunggu dulu. Tadi satu kan aku bilang memamerkan kebaikan. 2, menuntun ketaatan pada hukum. Di mana tertulis orang Farisi seperti itu ciri-cirinya? Mana tertulis? Matius berapa? Matius 23, Matius Ada nggak 6 dikatakan ayat ciri-ciri 5. orang Farisi gimana? Nah, itu maksudnya Yesus Ada tertulis nggak? Ada tertulis nggak? Aduh, dengar. Enggak, ada tertulis nggak ciri-ciri orang Farisi seperti ini? Ada tertulis nggak? Maksud Yesus siapa itu orang Farisi yang Ada diwaspadai? nggak tertulis itu? Ini dia ciri-ciri yang diwaspadai. Iya, dari mana itu tahu mengatakan ciri-ciri orang Farisi seperti itu sedangkan tidak ada tertulis? Dengar dulu ya. Itu namanya berdusta. Aduh, Dengar. gitulah. Matius, ini kata Yesus. Dengar kata Yesus. Matius 23 ayat 5. Yesus berkata lagi, semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat Mana orang. mengatakan orang Farisi di situ? Orang Farisi begitu. Mana tertulis di situ? Orang Farisi. Itulah sifat-sifat Dari orang mana Farisi itu yang tahu disuruh itu Yesus ditujukan untuk orang diwaspadai. Farisi? Yang ketiga, menganggap Ya, diri maksudku sendiri gini, lebih dari baik. mana itu tahu Lukas. kalau ayat itu ditujukan kepada orang Farisi? Ini kan kami yang punya Alkitab, jadi kami Aduh, tahu apa maksudnya di Yesus sini. mengatakan Jadi kalian jangan ini kan menambahi dan mengurangi firman Tuhan itu mencari berdusta kesalahan namanya. doang. Dengarkan dulu Jangan menambahi keteranganku. dong. Dengarkan dulu keteranganku siapa itu orang-orang Farisi yang diwaspadai. Yang ketiga, menganggap diri sendiri lebih baik. Lukas 18 ayat 11 sampai 12. Mereka merasa paling saleh dari orang lain. Itulah orang-orang Farisi diwaspadai. Terakhir, fokus pada penampilan luar. Orang Farisi sangat memperhatikan penampilan luar, mengabaikan kondisi hati mereka. Matius 23 ayat 27. Yesus menggambarkan mereka sebagai kuburan yang dicat putih, tampak indah dari luar namun penuh dengan tulang mati dan segala macam kekotoran. Itulah ciri-ciri orang Farisi yang disuruh Yesus agar diwaspadai. Oke, baik. Aduh, Ulangan masih. 42. Dengar ya. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan janganlah kamu menguranginya. Demikian kamu berpegang teguh alamu sampai firman Tuhan ya. Segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia. Janganlah engkau menambahinya atau menguranginya firman Tuhan. Ya. Ini jelas sekali. Jangan mengatakan menambahi dan mengurangi firman Tuhan. Nah, sekarang di mana tadi tertulis mengatakan orang Farisi itu? Aduh, gimana sih? Di mana tertulis di situ bahwasanya ayat itu ditujukan untuk orang Farisi? Iya. Mana? Orang Farisi ini anggota Di kelompok mana? keagamaan Yahudi yang berkembang di Palestina pada akhir periode Bait Suci kedua. Wahyu 36. Jangan menambahi dulu. firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Itu nggak mau ditegur pendusta kan? Wahyu 22. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan tapi kan Belender secara Jika brutal. seorang menambah sesuatu Secara kepada brutal, perkataan-perkataan sementara ini, Belender maka nggak- Allah akan nggak menambahkan beriman kepadanya kepada malapetaka. Ingat, itu Alkitab. malapetaka itu. Belender, kau kan nggak beriman kepada Alkitab. Lo Nggak enggak ada mengerti ini, kau. bukan masalah beriman. Dengar Yesus dulu, mengatakan- Belender. Kau kan Gimana? nggak beriman kepada Alkitab. Jadi kau Loh, jangan menambah. tidak meluruskan Itu- Alkitab. ini kita diskusi. Tapi malah kau mengaburkan Alkitab. Aku nggak mengaburkan, Aku yang kita diskusi, punya jangan Alkitab, menambahi, ada ku ayatnya. jelaskan siapa orang Farisi yang disuruh Yesus Iya, dipercayai. dari mana itu Itulah tahu ciri-cirinya. kalau itu ayat ditujukan untuk orang Farisi? Dari mana? Enggak semua itu orang Farisi diwaspadai, Aduh, tapi Ma, orang-orang ayat yang yang kita sebutkan munafik. tadi.
Dari mana? Itu. Dari mana itu Jadi tahu untuk orang Farisi? kalian kan mengambil itu supaya kalian menekankan bahwasanya Paulus Enggak orang ada. Farisi. Ini sesuai untuk gini toh ya. Maka karena kalian kan Yesus sekarang mau mengatakan mengambil seperti itu, data ingat itu. bahwa Paulus lah itu yang mau harus diwaspadai. Itu Ya, iya, otak memang iya. kalian itu salah. Memang iya. Nah itu tembakanku kan begitu. Ya iya, dia salah sekarang itu. gini, dia mengaku Dari Tuhan. mana mungkin Paulus itu Oke. harus diwaspadai sementara dia Baik. adalah yang dipilih oleh Yesus. Jadi Oke, baik. bagaimana dengan kisah para rasul 9 ayat 14? Nah. Yesus memilih Paulus. Kenapa Dari kau ayat itu tak bawa? hamba, dengar ya. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil mana? Sejak kapan Yesus membawa Injil untuk Paulus? Sejak kapan? Mana datanya? Buktinya dia dipilih oleh Mana datanya? Yesus. Ada Mana datanya, datanya? kisah para rasul. Kisah Data para rasul Injil 9 diberikan oleh ayat 14. Paulus. Yesus sendiri memilih Paulus. Mana? Ada saksi Kapan mata. mereka jumpa? Ananias. Kapan mereka Ada jumpa? saksi mata Ananias. Kapan mereka jumpa? Ananias, Di saksi mana? matanya. Ananias Siap. ini adalah pengikut Tuhan yang Oke, yang baik. sejati. Baik, Dia oke. itu adalah menyembuhkan Paulus sewaktu dia Oke. matanya buta. Apa pernyataannya Coba. situ? Kau Apa siapa pernyataannya? kau? Kau nggak tahu apa-apa. Ya. Oke, Saulus, kenapa kau aniaya aku? Benar. Benar. Oke, kapan Saulus menganiaya Yesus sebelum di Damsik? Ya itulah blendernya kau. Itulah kau sesatnya. Nggak ngerti kau artinya itu kan? Di situ apa? Biar kau Aniaya cari kau. aku secara Biar langsung kau nggak? cari. Dengarkan gurumu ini berbicara. Kenapa Yesus mengatakan, Paulus, kenapa kau menganiaya aku? Maksudnya di situ blender. Sewaktu Paulus belum bertobat, dia menganiaya murid-murid Yesus. Setiap murid-murid Yesus yang dia aniaya sama seperti menganiaya tubuh Yesus. Itu maksudnya. itu indigo tahu nggak? Terserah kalian. Mau kalian nggak percaya? Iya, mungkin Paulus itu kalian. indigo. Ananias itu Tetapi indigo. Jadi sekalipun kalian yang sembarangan. dia kata Paulus lagi Galatia 1:8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Ya. Hei, malaikat dari sorga membawa Injil, sanggup Paulus mengutuk. Siapa Paulus ini? Hah? Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Terkutuklah. Siapa Paulus karena ini berani berbeda mengutuk, Injilnya. mengutuk malaikat dari sorga? Siapa Injilnya dia? berbeda, terkutuklah dia. Kan Siapa berbeda. Siapa? Injil mana? Oke, baik. Kalau ketika malaikat dari surga membawa Injil itu berbeda, salah. Betul itu. Apabila ada malaikat datang dari surga membawa Injil, salah. Salahkah malaikat dari surga itu? Itu pun kau nggak mengerti ayat itu. Loh, ini kau ngoceh aja. malaikat dari surga. Ketika ada seorang malaikat datang dari surga membawa Injil, salah. Masalah dong, makanya ada ayatnya Galatia. Apakah malaikat dari surga itu datang membawa keburukan atau kebaikan? Berapa ya? Galatia 3 Yang ayat namanya dari 8 ayat surga 1. itu membawa kebaikan atau keburukan? Dengar, Galatia, itu maksud Paulus seperti itu. Jika ada orang memutarbalikkan Injil, biarpun datang dari malaikat, itu adalah celaka itu maksudnya. Contoh, kalian kan mengatakan di dalam ajaran kalian mengatakan bahwasanya Yesus tak disalib, Yesus tidak mati. Celakalah itu orangnya. Itu maksud Paulus. Oke, baik. Ya, tadi walaupun kita kuatkan ya, walaupun masalah ada Injil ya. malaikat berkata, Tadi Injil dari ini itu ya. berbeda dengan yang Oke, kami baik. ajarkan. Celakalah itu. Dari Paulus tadi kita baca nih, dia mengaku hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah, memberitakan firman Allah ya. Oke, Paulus ini mengatakan ya. Itu. Galatia 1. Oh. Iya, tenang Dari aja, nggak akan Paulus, berubah-ubah. hamba Kristus Itu aku Yesus. nggak akan berubah-ubah, data sesuai. Dari Paulus. Iya, tapi Oke. kalian nggak ngerti ayatnya Iya, apa. iya, enggak Dari ada. Paulus. Jangan menambahin. Dari bahwasanya hamba Paulus Kristus ini Yesus. diperintahkan untuk memberitakan Injil Allah, firman Tuhan. Yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Elohim. Firman Tuhan Benar ya, itu? firman Tuhan ya. Iya. Oke, baik. Oke, baik. Baca ini. 2 Korintus 11:17. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan tunggu dulu, kau tuar, kau bilang nggak ngerti ayatnya itu, melainkan
sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan ini parah bahwa nih. dia boleh bermegah. Dia itu merendahkan dirinya. Apa yang merendahkan? Walaupun seorang bodoh. Yang dia katakan bukan menurut firman Tuhan. Walaupun Ya, tadi aku katakan seorang bodoh, dia Injil merendahkan Allah diri di sini itu, memberitakan ya. firman Tuhan. Nah, di sini kalian Dikuduskan untuk salah memberitakan lagi. firman Tuhan. Kalian error. Nah, salah. sedangkan tadi di situ Nggak dia ngerti kalian katakan ayatnya itu. apa yang aku katakan Paulus bukan di sini, berdasarkan firman Tuhan. Paulus di sini merendahkan dirinya walaupun dia Di mana dikatakan merendahkan seorang dirinya bodoh. sini? Mana? Ini seorang Mana? bodoh, sebagai seorang bodoh dia Sama lah berkata-kata seperti itu. Tok Darni, sama seperti Tok Darni. Ketika Enggak. diskusi tidak berdasarkan firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang hanya modal keyakinan, sama kan? Nah, itu bukan. Sama kan? Modal Jadi, keyakinan untuk bermegah di situ. Nggak ada menyombongkan diri di situ tuh. Di situ Sama kan? katanya Paulus itu merendahkan diri gitu. sama kan? Sama Apa kan? kami rendahkan diri di situ? Di situ dia beringin bermegah. Mau kemana kau dengan bermegah? Kemana kau mau bawa bermegah itu? Bu Darni pernah disakiti sama Paulus nggak? Apa? Bu Darni pernah disakiti sama Paulus nggak? Nggak pernah dong. Nggak pernah, berarti bukan murid Yesus. Kenapa bisa begitu? Murid-murid Yesus kan pada disakiti itu sama Paulus. Oh, itulah oon kalian, botol lagi otaknya. Botol Bentar lagi, ya. lari Ini pula. tadi ya, Pak. Kita lagi. Nggak masuk. Yesus tadi Nggak mau. mengatakan bahwasanya hanya ada satu Allah. Dan Yesus adalah utusan, oke? Heeh. Oke, baik. Di 1 Korintus, apa kata Paulus? Namun Udah bagi tadi. kita hanya ada satu Allah saja, sesuai tadi. Satu Allah katanya, sama dengan Yesus, yaitu Bapa. Iya. Daripada berasal segala sesuatu yang untuk kita. Dan hanya satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Iya. Hei, yang menyatakan Tuhan. Sedangkan tadi di Yohanes 17:3, Yesus mengatakan utusan. Mm-mm. Nah, sedangkan di situ tadi Paulus mengatakan Yesus Tuhan. Jadi siapa Iya. yang mengatakan Tuhan? Paulus apa? Karena Paulus. dia tahu. Karena Jelas dia ya, tahu siapa Yesus. Paulus. Nah, berarti Paulus Iya. yang menyatakan diri Tuhan. Yohanes juga membilang dia Tuhan. Yohanes. Oke, makanya Bukan Lukas juga. jelas ya. Lukas juga. Bukan Di sini hanya tadi Paulus. dikatakan hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa di surga, dan hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Kristus. Sedangkan Yesus tadi mengatakan dirinya utusan. Yesus ini mengatakan hanya ada satu Allah saja, oke? Dan kemudian aku hanya utusan. Tapi di sini Paulus mengatakan hanya ada satu Allah saja dan Yesus Satu. Tuhan. Ya. Berbenturan nggak? Berbenturan nggak tadi materi? Enggak, karena Hah? Paulus tahu siapa Yesus. Dari mana Tentu jalan dia. nggak berbenturan? Yesus Karena mengatakan dia sudah utusan, dipilih. Paulus mengatakan Bayangkan, Tuhan. Yesus memilih Paulus sebagai rasulnya. Dari Tahu mana lah jalannya? dia, Yesus Yesus utusan. itu adalah Tuhan. Lalu Apakah dia utusan mencatat Tuhan? Kembali ulang. Gimana sih? Apakah utusan Tuhan? Enggak. Apakah utusan itu Tuhan? Utusan itu datang daripada Tuhan kan? Utusan. Apakah utusan itu Tuhan itu? Iya, Yesus juga dikatakan utusan, nggak salah. Sekali lagi, oke. Kalau memang dia Tuhan, berarti Tuhan mengutus Tuhan. Tapi kan gelar utusan itu kan Tuhan gelarnya. Toh, sekali lagi, kalau memang dia Tuhan, dia mengutus Tuhan. Kalau dia adalah Tuhan, dia mengutus Tuhan. Yohanes 12:49, Bapa Allah yang mengutus aku. Matius 15:24, aku diutus hanya kepada umat Israel. Yohanes 17:3, Yesus yang telah telah engkau utus. Matius 10:40, dia Allah yang mengutus aku. Matius 23:10, hanya satu pemimpinmu yaitu Mesias. Markus 4:64, Yesus berkata bahwa dirinya hanya seorang nabi. Lukas 4:18, dia Allah yang mengutus aku. Lukas 4:24, Yesus berkata bahwa dirinya hanya seorang nabi. Lukas 4:43, untuk itulah aku diutus. Lukas 7:16, Yesus membenarkan orang yang mengatakan dirinya hanya nabi. Lukas 7:39, Yesus diam saja ketika aku menyebut dirinya hanya seorang nabi. Lukas 9:48, dia Allah yang mengutus aku. Lukas 10:16, dia Allah yang mengutus aku. Yohanes 4:34, dia Allah yang mengutus aku. Yohanes 4:4, Yesus bersaksi bahwa dirinya hanya seorang nabi. Memang, amin. Mana lagi? Betul. Betul. Yohanes 4:19, Yesus membenarkan wanita yang menyebut dirinya hanya seorang nabi. Yohanes 6:38, dia Allah yang telah mengutus aku. Yohanes 6:39, dia Allah yang telah mengutus aku. Yohanes 6:57, Bapa Allah yang mengutus aku. Yohanes 7:16, dia Allah yang mengutus aku. Yohanes 7:33, dia Allah yang mengutus aku. Yohanes 8:29, dia Allah yang mengutus aku. Yohanes 8:18, Bapa Allah yang mengutus aku. Yohanes 9:4, dia Allah yang mengutus aku. Yohanes 9:42, engkaulah Allah yang mengutus aku. Utus. Sekarang dasarnya di mana dia mengatakan diri Tuhan? Oke. Nah, kenapa dia adalah utusan?
Karena Elohim itu mau Aku turun ke tanya, bumi, dia merendahkan mengatakan diri. utusan, di mana dia menyatakan dirinya Tuhan? Dia merendahkan diri, makanya dia utusan. Itu tadi semua data Yesus mengatakan dirinya utusan. Ya, Kalau utusan dia dikatakan utusan karena Tuhan, turun ke bumi, berarti Tuhan Blender. mengutus Tuhan. Pertanyaannya, Elohim di itu mana firman datanya Yesus Elohim mengatakan Tuhan? turun ke bumi. Firman Elohim turun ke bumi, maka dikatakan Di mana utusan. datanya Yesus mengatakan dirinya Tuhan itu kubinta? Oke, dirinya Tuhan. Baik, Matius 4 ayat 7. Baca. Apa katanya kepada iblis itu? Hai iblis, nyahlah kau, Blender. Hanya Tuhan Allahmu lah kau sembah. Jangan kau cobai Tuhan Allahmu. Hai Blender, nyahlah kau iblis, kata Yesus kan? Mulai pecah piring. Mulai Blender pusing melawan Darni sampai pecah piring. Aku tembak dulu kau ya. Aku mana ya? Entah kemana-mana, inilah Aku apa? inilah yang makanya inilah yang dikatakan Matius 7:21. Ketika kalian minta diselamatkan oleh Yesus, ketika kalian mau dicampakkan ke neraka, apa kata Yesus? Hei, kenapa kalian panggil aku? Aku bukan Tuhan, kata Yesus. Hah? Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, tolong selamatkan kami, Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, tolong selamatkan kami. Bukankah kami telah bernubuat atas namamu? Bukankah kami telah bermujizat atas namamu, Tuhan? Iya, bukankah kami telah mengusir setan atas namamu? Tolong selamatkan kami, Tuhan. Ya Tuhan Yesus, selamatkan kami. Kau adalah juru selamat kami. Iya, Kau juru selamat kami. apa kata Yesus? Hei, aku tidak pernah mengatakan diriku Tuhan. Tidak pernah sama sekali. Aku tidak mengenal kalian. Aku tidak pernah membawa Kristen kepada kalian. Aku tidak memberikan legalitas Kristen kepada kalian. Pernahkah aku mengungkapkan tentang Kristen? Pernahkah aku membawa Bible untuk kalian? Pernahkah aku membicarakan tentang Kristen? Aku diutus hanya untuk Bani Israel. Kalian Bani apa? Hei, aku tidak pernah mengenal kalian. Enyahlah kalian dari hadapanku. Kalian adalah pembuat kejahatan. Blender, aku tanya kau dulu Blender. Blender, boleh ku tanya kau Blender? Udah siap kau kan ku tanyakan Blender? Siap. Mulai ya. Sekarang di dalam Matius 7 tadi ayat 21, Yesus berani mengenyahkan manusia kelak di akhir zaman. Itu pekerjaan Tuhan atau pekerjaan utusan atau nabi atau manusia? Bisa mengenyahkan manusia. Oke, baik. Pekerjaan siapa itu? Di ayat Pekerjaan itu, siapa? Pekerjaan siapa? Tunggu dulu. Aku bisa Di mengenyahkan ayat orang ini, Mesir. Dia Aku juga bisa mengusir Dia orang. menentukan masuk surga atau tidak. Pekerjaan Aku siapa? juga bisa Mungkin mampukah seorang nabi berani berkata yang berani, yang berhak Oke, masuk baik. kerajaan surga adalah ini, Baik. ini. Yang Mana ada berseru nabi? Tuhan, Tuhan, Tuhan itu siapa? Iya, Siapa? bukan setiap orang yang berseru. Ya, yang tapi berseru harus siapa tuh? melakukan kehendak. Yang dimasukkan ke kerajaan surga yang melakukan kehendak Bapaknya. Ada orang Ya. Kristen Yang berseru-seru berseru. memanggil Tuhan, tapi dia di belakang berzina, mencuri, merampok, melakukan kejahatan, tapi dia pengikut Yesus. Itu yang dienyahkan maksudnya Yesus. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Iya. Tuhan, Tuhan. Bukan Akan. setiap orang yang berseru kepadaku. Kunya ini siapa? Yesus. Bukan Kunya ini ditujukan Yesus pada siapa? lah, ku Kunya Yesus ya? Ku besar. Oke, Iya. kunya Yesus. Tuhan, Iya. Tuhan, Tuhan. Siapa yang berseru Tuhan nih? Kris? Iya, orang-orang yang Kristen yang menyebut Kristen ya? memanggil Tuhan. Oke, Semua orang berarti- memanggil Tuhan. berarti- Kau juga memanggil Tuhan, kau Tunggu Blender. dulu, aku nggak mau manggil Yesus Tuhan, nggak ada. Oke, berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan. Berarti orang Kristen yang manggil Tuhan ya, Ya, pada di akan situ masuk ya. ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku Bapakku. yang di surga. Iya. Oke, Iya. apa Betul. salah satunya kehendak Bapa di surga? Ya, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan menyembah batu, Apa? jangan menyembah berhala. Apa? Itu. Jangan Matius 4:10, berdusta, jangan Lukas mengingini 4:8, sesama manusia. apa ada? Itu Matius kehendak Bapa. 4:10, Lukas 4:8 Itu apa itu? kehendak Elohim, itu tulisan Apa? Elohim itu. Matius 4:10, Lukas Hanya yang 4:8. melakukan itu. Itu. Enggak.
Matius, oke, kita buat hukum terutama. Hukum terutama apa? Jangan ada padamu Allah Elohim Hukum lain yang di hadapanku. terutama dari kejadian sampai dengan kecelakaan, sampai dengan keguguran, hukum terutama itu hukum apa? Jangan ada padamu Elohim Aduh, yang Mak, lain jangan di ada hadapanku. padamu. Hukum terutama. Di antara yang lain apa? Ya ini tuh hukum terutama, hukum kasih. Salah, yang mana ada 10 terutama ini. Mana Hukum ada kasih. tertulis hukum terutama situ? Jangan Kasih ada ilah lain. Di mana kepada tertulis ada Bapa, hukum terutama kasih situ? kepada sesama manusia. Itulah hukum Apa? yang terutama. Apa hukum terutama? Apa hukum terutama? Kasih kepada Bapa, kasih kepada sesama manusia. Yang betul, Itulah yang hukum betul. terutama. Yang betul. Nah, sebentar ya. Nah, buka. Markus 12. Iya. 29. Hukum terutama ya. Nah, ini ini aja. Nah, ini sini. Baca dari atas. Hukum yang terutama. Iya bentar. Nah. Ini warna kuning nggak nampak ini. Hukum yang Os, terutama turunkan sedikit, Os. ialah, Ininya tulisannya, Os. dengarlah hai orang Israel, Tuhan Elohim kita, Tuhan itu Esa. Ini terutama di sini ya. Ya, Tuhan itu Berarti Esa. mengesakan Tuhan itu Esa. Elohim berarti mengesakan mengesakan Elohim. Tuhan dulu ya. Yes. Oke. Nah, pertanyaannya, Esa itu apa? Esa itu satu. Tunggal. Ya, tunggal. Siapakah Tuhan itu yang tunggal itu? Tuhan kami yang tunggal itu adalah Elohim yang tak kelihatan menyatakan diri di dalam Yesus. Aduh, Elohim. Sekali lagi. Siapakah Tuhan yang tunggal itu? Elohim menyatakan diri di dalam Yesus. Itu Tadi arti tunggal satu-satunya. Iya. Satu-satunya. Tidak ada dua. Baik. Mana ada Siapakah dua Tuhan itu? yang satu-satunya itu? Tenang. Iya. Siapa? Enggak boleh rupanya Elohim Ya, menyatakan diri. siapakah Tuhan yang satu-satunya itu? Elohim di dalam Yesus. Baik, berarti bukan Allah ya? Ya Elohim lah. Ya berarti Elohim. bukan Allah. Yesus hakikatnya kan Elohim. Ya, berarti bukan Allah. Iya Elohim. Jangan Allah kau bilang. Itu Allah kalian itu. Elohim. Oke, Elohim ya. Baik, berarti bukan firman. Firman Elohim. Sama itu. Dua, udah berapa itu? Dua. Kok Berapa? Tiga. dua? Berarti bukan Itu Bapa. kan dirinya Elohim itu firman. Ya, Sifat berarti bukan Elohimnya Bapa. firman. Berarti bukan Firman Bapa. itu kan sifat dari Elohim. Oke. Bagian daripada Elohim. Firman Yesus Elohim. Berarti bukan Bapa. Bapa itu menyatakan diri di Bapa dalam juga Tuhan. firman. Empat. Di dalam Yesus. Empat. Ya. Berarti bukan Roh Kudus. Berarti bukan Roh Kudus. Roh Kudus itu juga kan Lima ya. menyatakan Lima. diri. Berarti Bagian daripada Elohim. Oke, berarti bukan Adonai. Bukan Adonai. Adonai itu kan sebutan. Adonai. Tujuh. Berarti tujuh satu lagi. Nah, nggak apa-apa, Berarti bukan suka-suka Theos. lah. Berarti bukan Orang-orang Theos. yang cerdas ngertinya itu. Iya, berarti bukan Theos. Iya. Bukan Theos. Mana gugur kah Esanya? Dari mana jalannya Esa itu? Dari mana jalan tunggal satu-satunya? Astaga. Di Astaga, mana jadi jalan semua satu-satunya orang tunggal? Israel itu kau bilang salah. Orang Israel menyebut Adonai, Elohim. Sekarang aku nanya Tuhannya Immanuel. itu yang dikatakan Salah. satu-satunya hukum terutama ialah dengarlah ya orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini Iya. hukum yang terutama. Mengesakan Tuhan. Yes. Nah, satu-satunya. Iya, satu-satunya. Baik, siapakah Tuhan yang satu-satunya itu? Itulah Elohim yang roh yang tak kelihatan itu dan menyatakan diri di dalam Yesus turun ke bumi. Aduh. Panjang kali. Satu-satunya. Panjang kali. Itu panjang kali. Harus Tuhannya. ada dong Panjang jawabannya. kali. Jadi berapa? Harus Jadi berapa? panjang. Jadi berapa? Jadi berapa itu? Jadi berapa? Elohim. Elohim. Ya, Tuhan itu adalah Elohim yang tak kelihatan, yang menyatakan diri di dalam Yesus turun ke bumi menjadi Coba, manusia. oke. Sekarang aku tanya hostnya. Host, Tuhan itu kan Esa. Di Islam itu kan Tuhannya Esa. Aku tanya, siapakah Tuhannya Islam yang Esa itu? Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada lagi host? Nggak ada. Ah, keren. Udah, cuma itu aja. Simpel itu. Allah, simpel itu. Ini sekarang itu. Siapakah Tuhan itu yang satu-satunya tunggal itu?
Elohim menyatakan diri di dalam Yesus. Jadi dua. Aduh, mati lagi. Nah, itu deh. Harus Elohim ada dong itu apa? keterangannya. Kan sudah datang dia ke bumi. Di dalam Elohim. perjanjian baru masih hanya Elohim. Ya. Elohim itu Tetapi nama. di perjanjian baru dia sudah menyatakan diri. Apakah Elohim itu nama? Elohim itulah sebutan kepada pencipta itu. Oke, sebutan. Disebut gelar. Iya. Gelar. Tuhan disebut gelar juga. Apa bedanya Tuhan dengan pun Elohim? gelar. Ya. Apa bedanya Tuhan kan Tuhan gelar. dengan Elohim? Apa Tuhan itu pencipta langit dan bumi, penguasa. Elohim juga penguasa. Aduh. Apa Pencipta alam bedanya? semesta ini. Apa bedanya? Gak ada bedanya, sama. Gak ada bedanya. Gak ada bedanya. Hanya Elohim kalau Tuhan disandangkan kepada Yesus karena dia turun ke bumi sebagai manusia. Ini parah ini. Dengar ya. Sema Israel. Yes. Sama Israel. Elohim Yesus. Ada nggak? Ada nggak? Di dalam Ada nggak itu? Belender, di dalam perjanjian lama, Elohim itu menyatakan diri kepada api dan kepada malaikat. Tetapi di perjanjian lama, Elohim itu menyatakan diri kepada yang ketiga itu. Di dalam perjanjian baru, Yesus menggenapi, Elohim menyatakan diri datang sebagai manusia turun ke bumi. Amin. Jadi teman-teman, kalau model itu dari ini ya kan, aku bilang di depannya ini ada uang 500 juta, 5 juta nih, dah di depannya. Terus kemudian ada seorang pria ganteng, seperti raja, ganteng, tampan, masih muda dan ingin menikahi saudara ini, ya, nikahi kaya, ganteng, tampan, dah, untuk mempersunting bersama ada uang 500 juta, dah. Tiba-tiba di belakang, dari belakang kejauhan ada yang mengatakan gini, Darni, Yesus bukan Tuhan, kata. Langsung ditinggalkannya perempuan laki-laki itu sama duit itu, dicarinya orang yang mengatakan Yesus bukan Tuhan. Lebih penting kan itu. Ajalah dia. Dicari sampai dapat. Enggak. Nah, itulah. Dicarinya sampai dapat yang mengatakan Yesus bukan Tuhan. Begitulah doktrin. Enggak. Tadi kan udah dikatakan bahwasanya mereka ini berdasarkan pengajaran-pengajaran bukan dari firman Tuhan. Kenapa kau bilang enggak? Kenapa kau bilang tadi enggak? itu mengatakan pengajaran-pengajaran. Sedangkan Sekarang itu tadi begini. mengatakan Bapak huruf besar, Bapak huruf kecil. Itu saja berdasarkan pengajaran, bukan data. Emangnya di Al-Quran enggak ada? Rupanya buka kurung tutup kurung. Buka kurung tutup kurung. Itu beda konteksnya, ini pengakuan. Kami Buka pun kurung tutup begitu. kurung apa? Kenapa ada huruf besar, ada huruf kecil? Itu Dari hanya mana ditujukan itu kepada menyatakan siapa? itu? Ya, itulah pengajaran dari Pengajaran penjelasan. itu menyatakan Bapak huruf besar, Bapak huruf kecil. Itu dari mana didapatkan? Itulah pengajaran penjelasan tulisan-tulisan yang Pengajaran, terdapat bukan di kitab berdasarkan suci itu. data. Ya kan? Bukan berdasarkan. Sekarang begini Blender, kan sudah tertulis di situ Bapa Elohim itu huruf besar Bapa, ya. Pasti huruf besar. Tetapi untuk berhala-berhala atau untuk kepada manusia pasti dia huruf kecil di bawah. Bapa itu disandangkan kepada bapak-bapak gereja. Banding aku nanya. Ding dang dang dung dang ding ding dang 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 dung dang dung dang dang dung dang dung dang dang dung dang dung dang dung dang dung dang dung dang. Susah kau kan? Susah kau kan Blender.